Dangerous Grass akan menjadi tempat yang berbahaya bagi kedua tim di game yang pertama. Inilah dia, Team Spirit dan juga Alter Ego. First pick ada di tangan Team Spirit. Yap, dan kita bisa melihat dua band yang ditutup oleh Team Spirit adalah dua hero yang memang biasanya dibawakan oleh Yasuga dengan sangat bagus. Yang pertama jelas ada Fanny dan yang kedua Leomord yang memang lagi naik down di meta yang sekarang. Ya, dan itu mereka tutup langsung dengan dua band yang awal sesuai dengan Vivian bilang. Yasuke memang terlihat sangat menonjol di M7 ini. Ya, dengan Fanny-nya Bude. Dengan Fanny-nya. Tapi Fanny di ban sama Team Spirit. Yes. Dan tentu saja ketika kita sadar, apalagi Team Spirit, mereka pasti sadar betul kekuatan dari Alter Ego juga. Tapi kalau dari tim Alter Ego, pilihan band mereka. Benar, mereka banyak ke Kalia juga, Uranus di band, oke. Banyak yang terlepas, Chusin, Yves, Sora itu terlepas. Tapi pilihannya ya karena Uranus di band ini berarti mereka juga cukup concern berarti ya. EXP dari lawannya bisa kontrol mereka juga. Well, karena kita tahu sendiri sekarang first pick di awal itu penting. Sora yang lagi mahal-mahalnya, tapi kita melihat hari ini pun Sora bisa dijawab. Tapi takutnya, karena Team Spirit sudah ngebawain Valentina jadi gold, takutnya emang ini Sora jadi pancingan, pakai aja Sora. Ada Baxia juga. Salah satu hero yang sebenarnya jarang sih kelihatan, tapi memang lumayan menyakitkan ya kalau Baxia lepas. Ada Zuxin. Ya bisa dia diambil langsung. Ya, selin sih kalau nggak diambil nih. Pasti ya hero jalan kaki ya. Sebagai romer yang jalan kaki kayak ya sedih aja kita dengar suara klinting. Keangkat ke atas, ya kan turun lagi nabrak temen. Iya, dan ini bisa membuat agresivitas dari Alter Ego akan dihalau. Nah, Pergerakan-pergerakannya jadi nggak luas. Tapi jawabannya Yves dan Guinevere. ya ini aku suka sih. Kalau dari Guinevere-nya biasanya memang ditutup ya takutnya ya. Daripada di second band phase coba buat diambil, mending ambil dulu pagi-pagi. Tapi Freya-nya pindah ternyata. Freya di sisi dari Team Spirit juga kemarin sempat dibawakan juga untuk Freya. Bersama dengan Khalid. Wah ini langsung tabrak gaming ternyata. Team Spirit mereka juga mau mengkontes agresivitas yang akan diberikan oleh Alter Ego. Ini benar-benar pertarungan barbar akan kita saksikan. Baku hantam yang tak akan ada habisnya. Team Spirit ingin menguasain sungai nih Bude. Dengan draft, kayaknya nih Khalidnya di roam dan Zuxin mid. Jadi dia akan megang ambush dengan suka-suka. Ya, bisa camping enak juga ya sebenarnya untuk isi bush untuk Team Spirit. Karena ya fast clear udah pasti nih. Bisa tornado ada, lantern flare juga ada. Ya tinggal bagaimana mereka mengkondisikan juga. Karena mapnya sebenarnya dangerous grass kan. Bukan expanding river. Kalau expanding river kayaknya serem deh Team Spirit. Tapi karena dangerous grass itu Guinevere di dangerous grass bener-bener dangerous dia. Bisa tiba-tiba muncul ngagetin musuh. Benar. Ya karena ada rumput tambahan, bisa camping, extra camping. Yes. Ini akan tentu dimaksimalkan juga oleh keduanya, tapi Ya ada Chog, ada Yi Sanjun juga ya. Ya kalau melihat dari tiga hero awal di kiri dan kanan, mereka masih membuka banyak hal sebenarnya. Tuh. Mereka masih nutupin banyak. Tapi kalau dilihat dari tiga kiri Omi. Aku sih jujur suka Alter Ego sekarang, karena ada Guinevere. Guinevere ini sebenarnya underrated hero. Dan ini sangat cocok banget di meta yang sekarang dengan crowd controlnya dia. Special migration yang bisa di spam dengan 3 kali pasif saja. Dulu kan 4, di buff jadi 3 aja. Oke, tiga hero di kanan lebih mengambil hati dari yang bawah. Kalau dari Vivian? Kalau baru 3 ini Gwyn-nya enak sih, bisa makan banyak nih. Jadi di kiri nih instan nih kalau Gwyn-nya dapat loncat. Cuma yang Alter Ego kayaknya butuh physical damage lagi ya Mawanya. Terlalu Physical. banyak magical Iya, untuk terlalu tiga banyak hero ini. magical. Ini kalau Sora gak di-ban, diambil dengan Alter Ego. Ya, sudah ada clue kan, ada Valentina di sana. Mereka bisa mainin. Masih mencoba untuk mencari celah juga dan terbuka. Oh makan kali bisa diambil ini. Kan gak mereka amankan. Sora ya. Ada Sora, jadi mereka bisa fokus ke 1 nanti ya. Kalau mereka main Esmeralda-nya, wah ini SP-nya lumayan ini ya tricky ya berarti. SP di EXP kalau mereka ambil Sora nanti di gold. Berarti mereka gak punya late game insurance damage yang pasti. Lumayan tricky sih. Bisa dilepas karena masih ada siapa lagi? Hero RV Cloud ada. Ya Cloud lagi mahal banget. Hero RV sebenarnya kita tahu dia Banyak langsung ya. Jati. Ada Ranger. Bisa fighter juga dia. Nah itu dia Sora diambil. Berarti gold Sora ya yang bakal muncul sekarang.
Atau sebentar. Kalau alter ego masalahnya Ninonya juga pakai Sora. Nino rata-rata pakai Sora. Bisa. Yap. Mas begitu fleksibel sebenarnya hero-hero yang kita saksikan sekarang itu tergantung dari last pick dari alter ego. Tapi ngebahas apa nih yang bisa dilakukan oleh tim alter ego dengan bikin kombinasi seperti ini Om? Fokus apa mereka? Mereka fokus flex dulu di draftnya sekarang. Karena Guinevere bisa ditaruh di Rom. Gwyn Rom, jadi kanannya Sora dengan Esme bisa tukar-tukar. Mereka bisa mainin lastnya ini tiba-tiba Jungler Assassin. Masih ada kesempatan hal tersebut keluar. Untuk menutup 2 pick terakhir, Alice dengan durability yang besar dan ada Hayabusa yang muncul. Sustain berarti ya, dan juga sama nih berarti akan mengandalkan Hayabusa untuk di early sebagai roda geraknya. Dan nanti mereka akan coba untuk perang di turtle-nya itu nyari orang, bukan buat nyari objektif turtle-nya. Karena ya untuk mungkin desain dari tim Spirit sendiri, hero-hero mereka adalah hero-hero yang memang cukup rusuh ya. Untuk bisa nge-deliver damage-nya. Oke, Vivian dari tim Spirit dengan adanya Khalid yang harus roam di sini, berhadapan dengan hero-hero seperti Alter Ego seperti ini, gerakan apa nih yang akan dilakukan oleh tim Spirit? Tim Spirit bakal bonyok-bonyokin yang di sungai sih. Biar supaya kalau ada hayanya lewat bisa ngebunuh Bude. Dia bisa ngebantu buat kasih makan haya. Ya karena hayanya nih nggak mungkin megang turtle di turtle satu. Kayaknya ini bakal ditarik sama Alter Ego. Alter Ego jungle-nya Gwyn. Dia bakal megang objektif. Dia bakal nyuri lah hayanya. Oke, Heavy CC sudah didapatkan untuk last pick mereka Gatot Kaca di tangan Alter Ego, Om Wawa. Yap, Alter Ego akan bermain bersama kita bisa. Kompol 5 terus, stick 5. Stick together. S5. Yap. Gas terus. Gas terus. Tapi bagaimana dengan total draft 10 hero yang telah diamankan? Jujur kalau kita bicara potensi untuk tim Fight 5, aku di Alter Ego sih untuk tim Fight 5-nya. Karena crowd control mereka juga banyak banget. Ada EOG, ada Stormbind dan kawan-kawan. Ada Special Migration bahkan. Laning mana nih yang bakal menjadi laning ramai? EXP pasti. EXP. Dan sepertinya Dangerous Grass akan menjadi saksi bagaimana para caster akan membawa kita ke Land of Dawn. Terima kasih banyak Bude, Clara, Bongstar, Vivian dan juga Om Wawa. Sudah mulai ramai di tenis indoor hari ini. Ingat, ini dia perwakilan satu-satunya dan yang terakhir dari tuan rumah akan melawan sang naga dari barat. So tenis indoor, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Full house tenis indoor Senayan ya untuk mengawal Alter Ego. Ya di mana draft dengan sustainability yang cukup tinggi juga. Itu yang ngebuat akhirnya nanti dari Hayabusanya one shot akan sulit untuk bisa melakukan targeting. Kecuali Hijume. Yap, dan memang ya tipikal dari kedua tim yang memang mirip-mirip untuk bermain secara agresif di awal-awal game. Terlihat memang untuk sekali ini sudah ada inisiatif coba dilakukan mengambil lava golem dari tangan Yazuki. Mau mencuri ya. One shot jangan mencuri, tapi kali ini bahkan di depan sana para pasukan dari tim Spirit melakukan covering up. Gue suka banget tapi draftnya sama Alter Ego jujur. Ini draft yang sangat kuat banget untuk match up di early sampai di arah mid to the late game. Ya setuju sih, meskipun at the end ya Alice di sini bakal jadi PR banget untuk di late game dari Alter Ego. Gak ada typical hero yang cukup untuk bisa ngelumat Alice-nya, jadi mau gak mau Alter Ego harus bisa megangin early game control dari tim Spirit. Mau di press nih ya untuk Hiko yang bener-bener di match upin banget sama Esmeralda dari Arvi dengan Festival of Blood dan Inspire-nya juga. Secara damage mungkin emang dia Hiko punya Master Assassin. Cuman secara sustainability Arvi sangat-sangat bisa menjawab, Dit. Ya, setuju sih. Dan juga Nino ya masih berkutat di ada yang conclusive blast serta fighter emblem yang memang digunakan untuk bisa lebih sustain lagi nih head to head dengan Alice yang memang notabene mengandalkan spell farm ya. Capek banget ya. Capek banget. Capek banget ya. Tebel. Tapi untuk sejauh ini ternyata masih agak sedikit. Oh bakal coba dipaksa Patrick Quim dan bahkan first blood. Di tangan para pasukan dari tim Alter Ego. First blood yang cukup manis, bahkan first blood sebelum menuju ke arah turtle yang pertama. Meanwhile Arvi di arah top lane, menekan terus di mana Hiko berada. Perbandingan level memang tidak ada, satu level pun tidak ada. Tapi kali ini Nino sudah berada di level 4. Standby dengan Crown of Thorn-nya. Para pasukan dari tim Alter Ego tidak mau tinggal diam. Damage tambahan dari turret membuat Kid Bomber mundur ke arah belakang. Turtle didapatkan dengan sangat mudah. Ini dia. Lagi-lagi satu notifikasi yang sangat mahal. Solo kill. Kalian bisa lihat itu 3 kejadian di tempat yang berbeda loh. Di bawah Nino-nya pukul mundur Kid Bomba.
ada juga yang dapetin turtle-nya, ada yang dapetin gold lane-nya. Semua dijalani dengan alter ego, job desk-nya dengan begitu baik. Oke, tapi ngomongin job desk yang cukup baik, sedangkan Alek kali ini masih punya Avatar Guardian dan dia tidak terlalu takut. Avatar Guardian mendapatkan dan langsung di-follow up dengan Final Breakaway. Wamba combo Jombro. Alek featuring Yatsuki membuat one shot kali ini langsung hilang dengan one shot saja. Ya, dan itu membutuhkan timing yang tepat dari Yasuke membuka Violet Requiem-nya loh. Knock up effect DOJ yang dimaksimalkan. Oh, real world manipulation. Nino mencoba untuk melakukan following up damage. Masih belum cukup. Nino mungkin kali ini di early game dia harus lebih mengerikan lagi. Butuh sisi yang banyak di early game. Mid to late game akan lebih berat soalnya. Iya, setuju sih. Ini PR banget nanti buat Alice late game ya kan. Cara poke damage-nya apakah nantinya cukup? Itu yang menjadi pertanyaan, tapi sejauh ini alter ego. Mereka secure early game dengan begitu baik, bahkan gak ngasih Team Spirit celah sama sekali. 0 point kill, 0 objektif. Ya, dan game plan mereka berjalan dengan sangat sempurna untuk di 3 menit awal. Meskipun lagi-lagi kita lihat kondisi dari Team Spirit, mereka masih coba untuk menahan dari tekanan yang diberikan terus-menerus dari 3 lane yang berbeda. Yes, dan Arfi ya ini superior banget pastinya dia udah memberikan tekanan menuju ke arah Hiko-nya. Yang biasanya kita ngeliat antara kedua belah fighter gold lane ini kan memang udah mulai join the fight nih di area objektif. Tapi dengan pressure yang diberikan dengan movement cepat juga yang bisa dilakukan sama Arfi ini ngebuat dari sabar dulu. Langsung dipaksa dia pakai raging sestro for defensive. Kabur. Itu dia. Agresivitas dari Alek. Dan di arah top lane Hiko, walaupun sudah memiliki si Halbert, dia masih nggak mampu untuk menutup ke arah Arfi. Masih terlalu kuat untuk Arfi di laningnya. Membuat Hiko nggak bisa melakukan rotasi. Ini beratnya. Hiko benar-benar nggak bisa dibantu. Hiko nggak bisa melakukan rotasi. Turtle akan bebas. Flat Requiem menjaga circuit. Bomba damage-nya sudah terlalu cukup. Dan Heaven Breath harusnya dipegang oleh diri. Dan Retribution-nya gagal. One shot berhasil melakukan steal terhadap Turtle ini dari tim Alter Ego. Nino Heaven Breath tidak mau flicker for defensive karena Kid Bomba masih terlalu keras. Terpasukan dari tim Alter Ego. Mereka masih mempunyai Alek. Tapi Alek udah gak ada lagi yang bisa diselamatkan dengan tidak adanya Revitalize dan juga Avatar Guardian. Mau gak mau cuma jalan kaki aja. Dan utility yang dipakai untuk Yasuke juga special migration-nya cooldown-nya cepet banget dengan temporal rain. Tapi tadi di saat coba untuk targeting ke arah Kid Bomba, ini aja masih belum ada jawaban dari segi damage-nya, Dit. Ya, Target ya. Karena memang udah ada Oracle juga ya yang terbaut dari tubuh Kid Bomba. Itu yang ngebuat dia cukup sulit untuk bisa dimakan di early game. Terutama dengan minimnya burst damage hero yang dibawakan oleh Alter Ego. Tapi setidaknya mereka masih punya keuntungan di area gold level. Harusnya ya, tapi Nino ini harus menghadapi 2 orang yang ada di area bottom lane. Tapi lihat RV-nya. RV-nya menang jauh sih. Jauh, itu benar-benar ditabrakin aja. Dan kita tahu, Oke, terlalu sakit Flat Requiem dan Sawo. Raging Session for defensive kembali dikeluarkan. Kalau udah ngeliat dari segi goldnya, ini RV udah unggul 2000 loh di atas Hiko. Hiko 2800, kalau di sini RV 4200. ya menang match up banget kan. Menang match up banget, karena Freya-nya juga punya absorb damage, jadi ya membuat RV akan lebih semena-mena lagi. Oke, concentrated energy selesai untuk Yasuke. Di mana sustainability yang akan dicari juga dari segi lifestyle-nya. Untuk siapapun nanti yang ditabrak. Ya, dan secara langsung dengan pembelian karya Esmeralda ngebuat si Halbert jadi item yang tadinya nggak terlalu penting kali ini. Reward manipulation di depan sana menangkap Alex. Sedang mundur ke arah belakang, tidak mau terlalu terburu-buru itu dia. Alex, gue nggak tahu kenapa ya, Alex semenjak berada di Alter Ego, menjadi roster MPL, dia trigger disiplinnya bagus banget untuk spell-spellnya. Nggak mau terlalu terburu-buru, nggak takut untuk ngeluarin skill. Bener-bener tenang. Yap, dengan kurva yang meningkat berarti untuk performa dari Alex itu sendiri. Kita udah pantau dari kemarin-kemarin dan ya turret udah berhasil dikantongi dari Alter Ego juga nih di arah top lane-nya. Kemenangan besar di gold lane ini akan menjadi sebuah jawabankah nantinya? Meskipun untuk kali ini akan coba fight di area turtle dengan 5 orang yang bersiap. Alex berada di garis depan. Yasuke ditargetkan oleh Kid Bomba, toning out yang terlalu jauh dan bahkan Shadow Kill harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu turtle menuju ke belakang Alter Ego. Mereka terkena Raging Sestrum tapi Kid Bomba harus ter-take down. Meanwhile di belakang sana, Freya dari sosok seorang Hiko harus mundur dengan adanya Arfi. Sungguh menakutkan. Selendang maya dari Arfi membuat Hiko bagaikan Freya yang tak berdaya, bagaikan Freya yang tak punya sayap kali ini. Valkyrie dari Freya. Tapi ini Arfi galak banget. Oh ditangkap. Waduh. Ditangkap dan untungnya masih ada Quad Shadow. Bayangkan kalau tadi ditangkap, Quad Shadow-nya sudah keluar, Yasuki-nya dekat, special migration-nya dapat, kelar one shot. Ini real Arfi udah gede ya, dibiarin aja dia sendiri deh, terserah dia Arfi mau kemana.
Ya, 2000 gold lead yang memang dikuasai lagi-lagi Reward Reload Operation. manipulation lagi dan lagi menjaga Sawo. Sayangnya nggak tertangkap dengan ada Unbreakable. Permasukan Alter Ego mereka tidak mau tinggal diam karena mereka terlalu kuat dengan adanya Arfi. Diangkat sekalipun Arfi makin senang berdekatan dengan Team Spirit. Lihat, ditempel abis-abisan. Dan gak ada yang bisa ngelukain Arfi. Dia bebas untuk bergentayangan dengan Stardust Dance ya. Dan gak ada yang bisa ngapa-ngapain ke Arfi. Ya mungkin sekarang udah mulai dicuekin aja kali ya. Kayaknya Arfinya PR banget pastinya buat digebukin. Tapi kalau dicuekin ya kayak gitu dia semakin leluasa buka vision. Dia bisa tempelin lagi bahkan yang ngancem keadaan pemain-pemain dari tim Spirit dengan damage yang bisa dia sumbangin juga. Karena dia adalah gold laner. Ya, dengan keuntungan gold ya memang gap-nya jauh ya. Terlihat tadi hampir 2000 gold lebih yang memang dikuasai Arfi di atas dari Hiko dan Alter Ego Esports. 4.500 gold di menit yang ke-8, kondisi yang baik untuk mereka setup di Lord pertama nanti. Ya tapi ini Asme Gold Lane yang build-nya agak berbeda ya. Kayak biasanya kan udah Enchanted, memang lebih ke defensif lagi. Tapi tadi ada yang pakai damage, pakai Starlium, ada yang pakai Holy Holy Crystal. Crystal. Tapi ini Arfi memang nyari dari sustainability yang dimiliki oleh Esmeralda itu sendiri. Ya, dia sadar kayaknya ya. Dia butuh dominance juga. Mungkin setelah dominance bisa, boleh Blood atau mungkin kita lihat Genius Holy Crystal gitu ya. lagi. Genius, oke kombinasinya. Tapi kayaknya lebih enak di ini gak sih Hijumi? Bisa. Tapi Yazuke lebih ke winter dulu ya. Untuk biar nantinya dari special migration-nya dia nggak kena hit balik. Ya, sengaja untuk bisa menghindar juga dari jangkauan Alice nyakit bomba. Yang Kill sepertinya juga sekarang ya. udah terlihat nih di area tengah dan sambil semuanya bergerak ke satu tempat yang sama di river bagian bawah. Wah, Kid Bomba lupa damage yang diberikan dari seorang Hijube dan terlihat Sawo targeting berikan Hijube. Special Arfi? Technique sebelum mendapatkan apapun. Di depan sana Nino bergerak dengan The Heavens Water target utama mereka dengan Sunset Lover. Tapi ternyata tidak terjangkau. Meanwhile one shot menghindar dengan adanya Shadow Kill. Tapi terus harus ter-take down oleh para pasukan Alter Ego. Lihat apa yang dilakukan Yasuke. Dia ditempel habis sama sosok seorang Kid Bomba. Yang ternyata masih kuat gagah perkasa membuat Hijube. Arfi. Kali ini gak bisa menuju ke arah Arfi. Arfi, preman gold lead yang membuat para pasukan dari tim Spirit gagal untuk mendapatkan keuntungan. Arfi too strong. Wah masih mau lebih kak ini untuk Sawonya. Arfinya sustain banget. Aduh sustain yang terjadi nih antara kedua belah tim yang kita lihat. Aduh otot semuanya. Ya ini sama-sama kondisi di mana kedua tim Capek membutuhkan damage. Capek Dan banget masih ya. dikejar-kejar sampai atas. Mencoba untuk bertahan selama mungkin karena ya mau gak mau Arthur dipukul mundur agar menjauh dari area Lord di bagian bawah. Ini sebenarnya sama-sama gak ada jawaban ya. Tadi kayak Kid Boba aja superior, Arfinya superior. Gak berkurang Ayo dua-duanya. nih. Kalau tadi di interviewnya Monica ini match up-nya EXP kan? Iya. Siapa ini yang lebih prima? Nino apa Kid Boba katanya di match up-in sama Arfi deh. Tebel banget. Tapi Lord yang pertama akan segera dikontes sepertinya Alter Ego Esports. Mereka sudah mempersiapkan sesuatu dengan ada Alec yang sudah memantau kehadiran dari satu lover di bagian tengah. Sementara di bagian lain Arfi masih dengan santainya memegang kendali di area atas. Ya cuek banget dia nggak ada yang bisa nangkep Panis. dia sih. Iya gak ada yang bisa panis. Capek banget juga sebenarnya. Lihat Hiko tuh 2000 gold. Jauh ya. Jauh betul untuk ngomongin gold laner dan ditangkap dengan ada Purify. Yang ter-trigger para pasukan dari tim Spirit. Mereka mendapatkan informasi Sunset Lover tidak ada Purify. Tapi masih ada Crimson Beacon. Reward manipulation dari Hijumi ini benar-benar agresif loh. Dia bukan hanya untuk megangin team fight. Tapi juga bisa ngikat orang. Dan itu keputusan yang sangat baik. Tapi Kid Bomba masih terlalu kuat untuk bisa dimakan. Kayaknya butuh satu tim deh untuk lawan dia untuk dengan roster kali ini. Ya. Digebukin bareng-bareng ya. 5 ya tapi ya. 5, tapi Team Spiritnya juga 5 dari tadi kita lihat. Dan udah ada efek live band pun nggak bisa untuk ngebuat Kid Bomboy terancam ya. Belum Kita ya. lihat juga ada dominance Ice sama ada satu tambahan lagi dari teman-teman Alter Ego Esports. Tapi ya nggak jadi masalah juga buat Kid Bombo, masih sekuat itu juga. Glowing One juga nggak jadi problem buat Tapi dia. Arfi nice banget sih, dia udah cut di depan base atas. Tapi Arfinya bakal coba untuk dimakan. Bakal coba di cover oleh seorang Hijumi. Di depan sana para pasukan dari Wah. Team Spirit. Ada dua team fight yang berbeda. Di mana Hiko di poking, sedangkan Sawo kali ini mulai bojok juga dengan ada Alex dan juga Nino. Heaven's Red, bakal dikeluarkan tapi utama mereka adalah Sawo. Lihat masih ada satu skill heal yang membuat Sawo bertahan hidup, sedangkan Nino kali ini cuma punya double dash. Tapi di balik lainnya, Yasuke Sakaratul Maut dipegang sama Kid Bomba. Dua tim fight yang berbeda. Mereka terlalu agresif kepada para pasukan dari Team Spirit. Reward manipulation dan Hiko. Save the day for Alter Ego. Arfi. Berhasil mendapatkan loot. Arfi, lihat apa yang dilakukan oleh Nino. Membalikkan keadaan dengan kegagalan yang sudah dilakukan dia. Dia bayar dengan lunas.
kehilangan Hiko, one shot juga hilang. Dan bahkan Arfi megangin seorang Sunset Lover yang akhirnya matahari itu terbenam. Arfi! Gila Arfi, gak kesentuh sama sekali dan zoning out yang dilakukan oleh Arfi. Ini luar biasa loh, dia gold laner transisi ke fighter jungler dengan gameplay kayak gini. Wow, spesial. Dan gap yang semakin jauh lagi, serta Shadow Retribution dari Hijume yang menutup semua team fight. Dipegang sepenuhnya oleh Alter Ego, satu base turret down di bagian atas. Membuat Alter Ego sekarang bisa banyak pilihan nih untuk next objektifnya apa. Wah tapi ini Hijume juga save the day sih untuk dapetin lordnya. Batas terakhir loh. One shotnya juga hilang tadi ya, Zuki-nya selamat. Dan ya aduh sustain dan akhirnya Alter Ego bisa menjawab hal tersebut. Targeting yang manis banget tadi Nino dan juga Arfi yang langsung ngejar-ngejar juga ke arah pemain-pemain dari Team Spirit. Dan akhirnya membuatkan satu base top turret berhasil untuk dihancurkan. Dan ini adalah lane jauh. Oh, reward manipulation kembali menangkap Sunset Lover. Meanwhile, Grand Uptrot dibalaskan kondisinya. Tapi ada dua tim fight yang berbeda. Avatar Gadir menutup Hiko untuk bisa masuk lebih dalam kepada para pasukan Alter Ego. Kehilangan Yasuke karena sebagai frontliner tidak bisa lagi dipungkiri oleh pasukan Alter Ego. Meanwhile, Nino di dalam diangkat dan langsung hilang oleh Sunset Lover. Hiko ditempel habis dan ada satu Arfi mencoba menutup para pasukan Team Spirit lainnya dan Shadow Kill. Ternyata tidak berasa untuk Arfi dan lihat apa yang dilakukan Arfi. Sunset Lover akan dibuat terbenam lagi. Dan para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan Hijume sampai di inner turretnya. Apa itu turret kata Kid Bomba? Benar-benar ditabrak dan akhirnya secara total 4 pemain dari Alter Ego berhasil untuk dimakan setelah upaya yang dilakukan juga sama Team Spirit untuk bisa balikin keadaan. Patternnya sama loh, Din. Patternnya sama. Selama dia target ke arah Kid Bomba, dia selalu kalah di team fight. Iya, itu berulang kali kali. kita lihat ya. Berulang kali kita lihat di mana Kid Bomba lagi-lagi jadi sosok yang terlalu kuat di sini untuk bisa dipanis. Itu yang tadi aku mention dari awal, di mana Alice di sini nggak ada jawaban yang pasti sebenarnya dari Alter Ego. Mengingat tipikal DPS-nya juga nggak terlalu bisa untuk melumat Kid Bomba. Kecuali mereka mau coba untuk 5-in Kid Bomba secara langsung. Tapi begitu pun pula dengan Arfi nih yang terus banget untuk Udah bisa full disenggol. item dit, itu udah Oracle, Dominant, Chastise, Ice Queen dan bahkan ya item damage-nya ternyata terselipnya adalah Ice Queen One untuk bisa memberikan kembali efek slow Iya. terhadap siapapun yang dia tempelin. Gila, dipegangin si Sawan ya sama Arfi ya. Ini mau Kemarin siap- Freya-nya udah ngejar-ngejar. Iya. Sekarang Esme-nya. Ini Tapi tetap aja ada bom waktu dari tim Spirit ya, di mana kita lihat juga ada Freya di sini yang sudah menuju ke arah item keempatnya. Ya tapi gap-nya lumayan jauh sih sebenarnya ya. Iya, iya. Dari kedua belah gold laner terutama. Ya sama-sama Arfi dan juga Kid Bomba ini kayaknya udah mulai bisa dicuekin deh. setuju. Iya gak sih? Tapi bedanya Kid Bomba ini nggak sengejar Arfi gitu loh. Nggak secepat itu. Kid Bomba memang masih bisa terbang kemanapun. Tapi nggak setempel Arfi. Sedangkan di depan sana Nino melihat adanya Kid Bomba. Damage-nya terlalu sakit. Membentar pasukan dari tim Alter Ego. Berhasil menangkap satu. Contract wave belum keluar. Dan Shadow Kill. Terlalu sakit. Tapi sama mereka Hijume. Wah, Tapi Yasuke. Hiko membuat para pasukan dari tim Alter Ego kehilangan mid laner mereka. Yasuke bermain ke flank. Mundur ke arah belakang. Arfi udah benar-benar superior. Udah benar-benar tidak bisa dipegangin. Tapi Arfi nggak bisa melawan semuanya. Itu Yasuke selamat loh. Dia ditarget tadi. Dia pakai winternya, dia kabur dan sekarang Lord terbuka Ranger Mas. Dibuka jalannya sama Arfi. Flicker for defensive dikeluarkan dan Shadow Kill dan akhirnya Arfi tershutdown. Finally Arfi termakan oleh Sunset Lover. Dan bahkan Lord di tangan dari Team Spirit. Wah itu udah ada glowing, udah ada wishing lantern juga dari Sunset Lover yang emang akhirnya ngebantu sekali untuk memegang kendali atas Arfi. Shutdown. Ini kondisi di mana kita lihat Team Spirit masuk ke dalam tempo permainan mereka ya. Karena di menit ke-16 dengan beberapa hero yang mungkin tadi terlihat under di menit-menit awal hingga di mid game. Sekarang sudah memiliki power untuk bisa melakukan job desk mereka. Contohnya kayak Hiko yang langsung terbang ke arah Hijume berada, ditabrakin Volkizations dan Hijume nggak bisa bertahan juga. Aduh, Berat ya. berat. Tapi benar-benar jadi bola-bolaan warga di sini. Ketempelan ini Sawo sama One Shot dan Kid Bomba ini adalah tipikal yang bisa tabrak belakang banget. Wah Yasuke, udah nggak ada lagi kali ini special migration, solo kill! Dengan stack yang cukup, berhasil mendapatkan 1 poin kill dari Yasuke. Reward manipulation sebagai high ground defender masih bisa didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. 2000 gold sudah diungguli Alter Ego mereka dalam kondisi yang under. Lihat support dari penonton tim Indonesia. Walaupun beda tim nggak masalah. Karena ini perwakilan Indonesia satu-satunya di outside set tersisa. Rate of touch
berhasil mencoba untuk mengusir mundur Alter Ego. Best turret yang udah mulai disusupi. Kid Bomba masih belum ada jawaban. 3 wave dari 3 lane yang berbeda. Maka coba ditabrak dengan adanya keuntungan para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka masih belum mampu mengusir mundur. Lordnya hanya selesai. Tapi lihat yang dilakukan Super Minion yang masih ada ul. Iya, ini udah pasti kalah damage sih untuk bagaimana kali ini dari tim Spirit. Mereka akan kembali menggedor defensif dari Alter Ego. Perlahan-lahan Alter Ego mereka juga masih melakukan adegan defensif, tapi RP-nya udah mulai bisa dimakan. Arfi semaksimal mungkin mencoba untuk bertahan. Patrick Wave tidak keluar. Kali ini tidak mau di-following up karena masih terlalu konten Arfi yang bahkan harus tenggelam. Nino sudah bermain dengan zombie-nya. Damage dari turret cukup membuat Hiko tertakedown. Reward manipulation dari seorang Hijau Ming. Tapi tanpa membuat apapun, Kid Bomba cuma diam di depan. Dia kehilangan Nino. Dan finally, dengan damage turret tambahan, Kid Bomba akhirnya ter-shutdown. Akhirnya Alter Ego masih bisa bertahan meskipun gempuran tiada henti diberikan oleh tim Spirit. Mereka memaksimalkan potensi dari Frey yang sekarang bisa masuk secara bersamaan dengan nantinya objektif Lord yang bisa mereka kuasai di Lord yang ketiga. Iya, soalnya kalau ngeliat dari segi itemnya juga kan Nino lebih hybrid ya. Iya. Item damage-nya ada di War Axe, ada di Hunter Strike-nya juga. Sementara kalau dari tim Spirit ini perlahan. Damage dari Hiko-nya juga udah gak kebendung. Dia punya Malefic Roar, dia punya Golden Staff Endless Battle. Dia yang akan membuat juga akan lebih siap lagi untuk bisa melanjutkan long term team fight plus one shot. Ini udah full item juga, makanya tadi dia udah bisa langsung targeting menuju ke Rayazuke yang informasinya sudah tidak ada lagi Winter Crown nih, Dit. Ya, dan ini jadi kondisi yang cukup berat buat Alter Ego ya. Di mana 7 detik menuju Lord. Selanjutnya, Evolve Lord kali ini akan menjadi kontestasi dari kedua belah tim. Dengan maksimal items yang sudah dimiliki oleh semua player. Game kali ini mampukah Alter Ego mendapatkan kembali objektif mereka di bagian bawah. Dibalikin kembali. Nino? Nino di depan sana. Target menuju ke Sunset Lover. Dengan apa Targaryen 45 mencoba menyelamatkan Sunset Lover. Dikejar habis oleh Arby. Cari jalan untuk pulang, mencoba diangkat dan Valiant Drag Frame. Sunset Lover akhirnya tertinggal tapi ditukar dengan adanya Arby. Yasuke gak boleh termakan oleh Hiko karena ini sangat berbahaya dan Hiko. No reply dan Hijumi lagi dan lagi menyelamatkan para pasukan dari tim Alter Ego. Nino tidak boleh terlalu terburu-buru Nino. Shutdown yang sudah cukup mahal dari Sunset Lover. Dari one shot itu udah mahal. Dan para pasukan dari tim Alter Ego mereka menargetkan Karasawa. Karena menargetkan menuju ke Kid Bomba akan sia-sia. Itu sudah diketahui oleh Nino harusnya. Wow, Alter Ego mencoba untuk merenggut kembali apa yang sudah mereka miliki. Wishing Lantern dari Hijumi tadi menjadi jawaban juga. Gimana kaburnya Sunset Lover dan one shot itu bisa jadi jawaban ternyata. Ya, tapi masalah sekarang masih ada Kid Bomba yang megangin terus karena Yasuke di depan Lord yang ketiga. Banget. Yasuke-nya nggak bisa berbuat banyak. Yasuke-nya hilang. Kid Bomba! No way! Lihat betapa perkasanya Kid Bomba, betapa premannya Kid Bomba di depan sana seorang diri. Dan bahkan Nino mau tidak mau harus mundur dengan thunder yang dia miliki. Oh my god, kehilangan Yasuke yang tadinya sebuah keuntungan dimiliki dari tim Alter Ego sekarang berbalik dengan sangat cepat dan Purple Buff di tangan Kid Bomba. Waduh ini makin, superior lagi di Kid Bomba. Dan itu dia last pick dari Alice yang tidak ada jawaban sama sekali dari Alter Ego. Butuh berapa banyak waktu dan butuh berapa lama gitu untuk bisa numbangin Kid Bomba. 5 orang target Resource ultimate berarti abis di dia doang. Abis di dia doang udah pasti. Dan belum tentu dia juga terpick gitu. Ini yang bakal jadi PR sekarang lihat Alex ya membuka AOG untuk defensif. Wah gila Kid Bomba versus everybody di sini. Ngeri banar. Ngeri banar Kid Bomba ini. Ngeri ya, tapi jujur emang susah banget sih. Secara damage dia menurutku dari Alter Ego lumayan kurang untuk bisa nembusin Kid Bomba. Ya, masalah juga kita masuk ke super late game ya, di atas 20 menit dimana gak adanya hero late game untuk Alter Ego dan mereka fail untuk bisa mendapatkan kemenangan di bawah 15 menit. Ini akan membuat Alter Ego ada di kondisi yang gak baik-baik aja. Tapi ya kita masih coba untuk melihat apakah Alter Ego mampu mencari celah lagi dengan Oke, Alex. bakal coba ditarget menuju ke arah Sunset Lover yang tidak bisa melakukan sedikit cover karena one shot yang ditelan dengan sangat renyah. Dan Nino? bahkan Nino bakal memasang ke arah Sunset Lover kali ini. Mulai matahari terbenam, masih bisa diselamatkan. Hiko dan juga Sawa mengejar dengan ada di Conceal. One shot hilang, Sunset Lover gagal. Tapi Nino menjadi partner yang cukup mau, sedangkan lo terlalu bebas di depan sana. Bahkan Pelit Requiem pun gak bisa membuat seorang Kid Bomba tertikdang. Lihat, malah pasukan Alter Ego yang mereka sekeratul maut. Reward manipulation menutup jalan para pasukan untuk tim Spirit bisa masuk. Tidak boleh terlalu dive in untuk tim Spirit karena ini akan bisa berbalik kembali keadaannya seperti semula.
Sawo di depan, Arfi clear minion, dan Hiko menjadi satu-satunya target dari seorang Yasuke yang bisa dimakan. Yasuke one man situation, wow! Bisa support nothing. Immortality gak bisa apa, tolong kemudian kembali. Menutup pasukan Team Spirit dan kehilangan Hiko. Tidak ada bot laner. Masih ada Winter Crown, hijau. Lagi-lagi bersinar. Dan bahkan Sawo menjadi satu target utama. Karena Kid Bomba udah mustahil untuk bisa menumbangkan Kid Bomba. Winter Crown mencoba menyelamatkan Kid Bomba dan lagi-lagi Kid Bomba versus everybody. Kalau udah ada Kid Bomba, kacangin. Ya, Karena sisanya yang bisa ditumbangin, ya udah kita tumbangin. Oke, Nino beli waktu, sisanya defense, targeting dari Yasuke langsung ke belakang, tapi Alter Ego mereka mampu untuk bisa bertahan atas upaya dari tim Spirit yang dari tadi. Mereka udah secure Lord, mereka udah tabrak ke high groundnya. Tapi job desk yang dibagi tadi Ninonya ke belakang juga. Ini ngebuat dari Alter Ego masih punya kesempatan. Ya, Walaupun dia tipis. Jujur kiting power mereka luar biasa sih. Karena ya mereka berhasil Itu untuk dia. mencari celah. Di mana member-member dari tim Spirit yang bisa dieksekusi itu kebuka gitu jalannya untuk bisa ditangkap oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Dan ada conceal play yang coba dilakukan sambil menunggu 8 detik menuju Lord yang keempat. Oh, akhirnya ya ada Holy Crystal yang terselip di Arfi. Oke. Coba untuk kembali menambahkan dari segi damage dealnya karena ya mereka tahu nih PR banget untuk bisa nyumbangin damage ya nggak cukup Gak soalnya. cukup damage soalnya dari tadi. Tapi Nino aja sampai pakai Malefic loh. Nino tuh sampai pakai Malefic Hunter. Butuh ya. Dan dia sampai pakai, lihat di sini Oh, no. Arfi. Ditempel Kid Bomba abis, Immortality langsung dibeli oleh Arfi. Melepaskan Holy Crystal yang dia miliki. Setidaknya dia tidak tumbang karena ingat 20 menit ke atas. Bukan hanya tentang netral objektif, bukan hanya tentang minion, tapi tentang orang juga ada Yasuke bakal dikejar habis oleh Kid Bomba. Splat Track belum dikeluarkan, Shadow Kill masih bisa dibagi, coba di-cover oleh Alex, tapi para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka sedikit terlambat untuk melakukan coupling up. Hijube bahkan mengeluarkan Flicker for defensive di depan sana Arfi. Nino is coming, target terus ke Sunset Lover. Dua teammate yang berbeda, damage-nya terlalu sakit, tapi Nino! Harapan dari tim Alter Ego dengan damage yang dia miliki ternyata harus tertake dan 3 orang hilang. Menuju orang keempat, one last man standing Arfi. Hanya bisa jalan dengan selendangnya. Udah gak ada harapan untuk mereka melakukan defensif, gak ada. Berat sih pastinya ya, Arfinya dikejar-kejar dan gak akan butuh Lord Team Spirit mau coba untuk one straight push di arah top lane. Oh my god, ini bencana. Di game pertama, Alter Ego bakal coba dihajar, dihantam dengan adanya Shadow. Sekalipun Arfi ter-take down, fokus ke arah base-nya. Sang naga dari Farad berhasil membalikkan keadaan dan Team Spirit mengambil 1 poin atas Alter Ego. Terlalu Ya, sekarang dia lebih superior. prefer buat jadi badan. Tapi matchup Sora dan Alice sebenarnya gimana Jom? Sora Elite sebenarnya imbang dua-duanya. Karena Elite juga gak bisa di fast buat di take down kan. Tapi sebenarnya di awal pun kita bisa melihat matchup dari Alter Ego, mereka bisa memenangkannya. Sayang saja momen war-nya mereka nggak bisa untuk dapetin. Ya itu dia, tapi mungkin berkaca melihat bagaimana kekuatan dari Esmeralda kalau dipakai dengan Kid Bomba juga bakal mengerikan. Di ban Esmeralda di first pick untuk Alter Ego sekarang. Oh, Esmeralda dari Arfi sendiri. Yang tadi dia pakai, tapi memang baik sekali jika digunakan oleh Kid Bomba. Yap. Dan memasuki game yang kedua, pelajaran seharusnya sudah didapatkan. Apa nih yang harus dihindari dari tim Spirit? Pelajaran apa yang Alter Ego harus implementasikan nih di game kedua? Mungkin kalau tim Spirit mereka akan ngajak main lebih cepat ya. Kayak mereka pasti ingin untuk menang juga di early-nya. Karena ya sejauh ini kita melihat Alter Ego yang menang di early. Nah apa yang terjadi kalau tim Spirit yang menang di early itu pastinya yang bakal coba untuk dikulik oleh tim Spirit. Sedangkan Alter Ego ya mereka harus lebih fokus lagi ya. Buat fight-nya mungkin lebih ke satu suara kalau buat fight yang sampai ke pecah belah. Itu pelajaran untuk Alter Ego ya. Jadi mereka harus Yeah. fokus pada dirinya, berfokus bagaimana untuk eksekusi tim Yeah. fight-nya. Atau mungkin juga menambah damage, Hero? Nambah damage enggak sih. Mereka udah komplit lah, sebenarnya paket komplit. Tinggal bagaimana komunikasi dan kerjasama dan decision. Kapan buat maju kalau ada base startnya, kapan buat mundur. Nah itu yang penting sebenarnya. Sora gak di-ban kan? Sora first pick. Besar kemungkinan bakal dipakai oleh Alter Ego. Yap. Kalau dari Vivian harus suka apa nih? Alter Ego harus memprioritaskan apa sih untuk game yang kedua? Dari game pertama itu dia sebenarnya cukup butuh disiplin objektif aja sih. Jangan memberikan celah blunder-blunder apalagi kayak tim Spirit kan suka bawa hero yang asuransi late game. Ya dan mereka tak mengubah hero-nya. Ada Freya dan juga Khalid ditambah dengan Yves. 3 hero yang sama dari game yang pertama. Iya. Tapi minimal gak ada Chusin kan sekarang.
Jadi mungkin untuk hero yang bisa jalan kaki, tipikal close range itu bisa dipergunakan dengan Alter Ego juga. Namun Team Spirit mereka siap banget nih. Ternyata mereka mainin 2 hero yang memang bisa langsung menabrak. Ada Freya dan juga Khalid yang kembali dibawakan. Nih menurutku memang late game yang sedang diincar dengan Team Spirit. Yap, dan mereka selalu memiliki jawaban. Dari early-nya mereka memang kewalahan, tapi mid ke late. Apakah mereka memang di sini dari Team Spirit berfokus kepada late game untuk menghadang Alter Ego? Iya, besar kemungkinan seperti itu. Mereka bakal coba untuk main di late game, tapi mereka belum punya insurance berbanding terbalik Alter Ego sekarang. Wow. Late game mereka juga punya early pakan mereka bisa pegang sekarang. Ada power dari Grok Yves plus Yi Sanshin. Kombinasi yang udah cukup meyakinkan dari 3 hero awal untuk Alter Ego. Yap. Mana Vivian? Ya early-nya bisa dibantu dengan blok dari Grok, blok 3 wave. Sehingga bisa lebih mudah lah buat Alter Ego. Oke, jadi early phase yang mungkin Alter Ego bisa full dengan pilihan hero yang sangat menarik, Grok di pick yang ketiga. Dan ya apalagi ada Yisun juga. Isusin ya. Iya, Ngebuka Yisun sih. map. Aku suka untuk pemilihan dari Yisun karena memang early-nya jadi strong ya. Kalau buat Yisun, Mountain Shocker-nya bakal nge-reveal musuhnya ada di mana juga. Dan ini bisa dikombo dengan Grok nanti karena tech charge ini akan bisa memakan dan bahkan meng-cancel untuk quick sign guard nanti. Jadi oke banget dan ada Yves. Dan Yves-nya ini wajib nih ya, jangan sampai buka real world di tempat yang beda lagi nih Vi. Iya. Perangnya Defense. harus connect lah sama Grok nih. Grok Iya. Isusin bareng-bareng lah kalian ya, komunikasi guys. Atau minimal ya cover lah Yasuke kalau mau ambil objektif ya. Ya ini Groknya bakal ngebantu buat ngedelay lawannya biar farmingan Yasuke ini enak, cepat, dan mudah biar jadilah. Oke. Fokus utama itu yang harus difokusin berarti. Yap. Fokusnya di objektif nanti main bareng lah. Jangan sampai kepecah-pecah lagi. Tapi Uranus di ban ternyata dari Team Spirit. Membatasi hero pegangan dari Nino juga nih. Alice oke. MVP di game pertama tadi Alice dibuang. Iya, tapi ngomong-ngomong tentang Nino dan juga Kid Bomba. 2 player yang kita lihat kekuatannya juga sangat kuat, lagi jadi spotlight di M7. Hero Nino sendiri untuk M7 ini apa Om? Tora. Itu yang paling outstanding berarti? Yap. Itu sempat kemarin dapetin solo kill lawan Edward juga. Banyak momen-momen sore yang sempat kita lihat dari Nino. Atau mungkin kalau yang lainnya ya antara Cici atau Poveus. 2 itu. Kalau untuk Kid Bomba? Hit bomba banyak banget. Yang paling noticeable pasti Esmeralda. Makanya kan di band tadi Esmeralda aja. Sangat noticeable karena 2 game, 2 kondisi yang berbeda tapi semua hero bisa dipegang dengan Esmeralda Kid Bomba. Esmeralda Kid Bomba. Esmeralda. Power banget dari Esmeralda. Power, dan sepertinya memang dari kedua tim berfokus kayak eliminasi hero-hero dari XP lane nih. Ya, Sepenting itu XP lane zaman sekarang. hero-hero yang ngedelay, yang ribetin, yang nggak bisa dipegang. Yap. Kid Bomba juga power. Oh iya. Ya dengan Arlotnya, kemarin kita lihat Kid Bomba dengan Arlotnya. Dan sekarang hero EXP udah semakin tipis. Ya masih, ya sebenarnya masih ada yang terlepas lah pasti lah ya. Nggak bisa di-ban semua ya. Iya. Mungkin lapu-lapu dari Kid Bomba bisa dikeluarkan. Teris juga Teris, masih ya. oke ya. Teris Ada oke. Teris juga. Jadi ya tentatif lah. Tergantung dari Team Spiritnya mau buka jungle sekarang. Kayaknya mereka bakal nyimpan sih jungle-nya. Ini hero buat Kid Bomba dulu bisa. Akan dibuka dulu karena rebutan juga kan sekarang. Yap. Kiri dan kanan belum punya samping, belum punya EXP lane. Dan kemana tuh? Oh Sora, oke. Oke. Dengan adanya Sora di kanan, bagaimana Alter Ego harus menjawabnya? Wah minimal ini gak sih, ada Purify gak sih? Biar menghindar dari Stormbind ya, karena Sora ini heavy CC, dikombo dengan Raging Sandstorm juga heavy CC. Terus juga masih ada Valkyrie mod heavy CC lagi, area tuh 3 biji. Areanya, oke Iya, 3. Kiminya bebas nih, dan ya mereka butuh akses untuk nabrak ke Kimi sih. Menurutku source damage yang pertama yang harus di aware dengan Alter Ego itu cari Kiminya. Jangan sampai Kiminya free shot. Dan Vivian sendiri berada di sisi Alter Ego dengan Groknya, melihat hero dari Team Spirit. Apa plan yang akan kamu buat? Plan yang akan aku buat ini kalau jadi Grok ya, ini gimana caranya Yusunjin farming dulu deh. Ini kayaknya ada Khalid ya, Khalid kan ngeribetin, ngerusuh-rusuh. Ya jadi Yusunjinnya farming free dulu, terus kalau bisa kontes starternya.
Kontes turtle-nya dan Iya. 5 hero dari Alter Ego. Ada Pove, ada Eevee. Dan bagaimana halnya dengan Team Spirit? Dari sisi Team Spirit, plan apa yang akan mereka jalankan, Ivy? Perang sih, dia bakal bunuh orang sih ini. Mawar dia. Cari war ya, mungkin Iya. sama lah. Hayabusa lagi nih bisa keluar. Wah, Tim Spirit kalau Iya, mau kita ya. lihat dulu nih jungle-nya apa nih. Ya, karena tergantung jungle nih, soalnya dari gameplaynya hampir sama dua-duanya. Iya. Hero komposisi untuk berperang keduanya. Oh. Tapi, Wow. Harley dibuka. sudah ada surprise pick. Ya, semoga siap untuk Alter Ego ya, karena secara draft sebenarnya berimbang. Tapi aku ngelihatnya ya mungkin ke sisi Team Spirit nih buat game yang kedua. Oke, Harley. Bagaimana ini Harley nih? Ya, Harley yang harus diwaspadai karena selalu akan bisa melompat juga dan harus bisa dipegang ya. Dan untuk pegangannya Alter Ego kayaknya nggak ada deh yang bisa nge-cancel si Harley kalau lagi lompat ke depan. Early yang akan diimbangi oleh Team Spirit dengan Harley-nya. Yap, Harley-nya nih yang bahaya banget karena pasti targetnya langsung ke Yasuke. Tapi game kedua, seberapa semangat kalian? Semangat sih, karena Bisa Alter Ego. Alter Ego harus bisa menjawab semuanya. Tapi bagaimana kedua tim akan menjawab satu sama lain? So Caster, let's go game kedua. Yes, Caster juga tentunya sangat semangat sekali Bude untuk mengawal perwakilan Indonesia. Ingat, itu tadi baru game 1, jadi kita harus reset, kita harus fokus, kita harus kembali lagi ke lane up down untuk melihat pertandingan seperti apa. Tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Let's go. Oke. Terlihat ya bagaimana kembali lagi untuk adanya pertemuan fighter-fighter di gold lane. Cuman match up dari Freya-nya ternyata sekarang bukan Esmeralda nih. Ada Cici yang digunakan juga. Sementara itu one shot dengan Harley-nya dan Sawo. Wah udah mulai nyari-nyari informasi nih. Tapi ya Yasuke masih aman aja. Retribution-nya juga masih terjaga. Yap, cukup aman sejauh ini untuk Alter Ego dan memang Little Wonder ini akan jadi fokus utama ya. Tapi di sisi lain, rotasi yang berbeda dilakukan oleh One Shot. Kevin Grab di bagian bawah yang akan segera membuat rotasi dari One Shot menuju ke area gold lane. Arfi sepertinya next target dari Team Spirit. Harusnya ya. Terlihat lagi ya secara untuk di mid lane udah pasti tekanan dari Kimi gede banget kan. Mundur lagi walaupun ya untuk adanya pemilihan dari Yves ya dia bisa menangin sedikit dari segi jaraknya juga. Dan Hiko kebetulan pakai Vengeance ya untuk Freya-nya nih. Berbeda. Ya, meskipun ya bisa dibilang nggak ada lagi hero DPS yang dibawakan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports yang mengandalkan dari basic attack-nya. Tapi seperti untuk jauh lebih aman, dengan Vengeance yang dibawakan membuat Freya bisa untuk memaksimalkan Fucking Distance nanti ketika itemsnya sudah siap. Meskipun untuk kali ini tempo permainannya masih terbilang cukup pelan nih. Pelan ya. Gak kelihatan barbar yang kayak di game pertama tadi. Yes. Tapi Arfi memang kayaknya mau ngincar ke belakang sih dengan membawakan sprint juga. Lumayan jarang ya kita ngeliat Cici sprint. Oke, tapi Hiko udah melakukan adanya cut wave minion. Dia dipastikan pasti untuk bisa join the fight nantinya di perebutan objektif turtle yang pertama juga. Sementara itu, pokingan damage saling berbalas di arah tengah, tapi Hiko Oh, Hiko masih mau coba dapetin satu spill. Sedangkan Nino, Infernal Pursuit-nya belum ada kali ini. Gagal untuk mempertahankan dirinya dan first blood di arah bottom lane. Sawo akan menjadi korban kedua dari tim fight di arah bottom. Tapi tenang saja, untuk para pasukan dari tim Alter Ego mereka masih bisa menyelamatkan Yasuke. Karena walaupun tadi udah mulai coba ditempel, tapi Yasuke masih jauh dari tumbang dirinya. Cuma yang harus diperhatikan adalah dengan one shot mendapatkan turtle pertama. Ini Kiminya akan lebih kuat dan Hiko ini tidak sekalah di game sebelum ini loh. ya dan Hijume juga tadi sampai harus flicker dan siapa yang nantinya akan bisa benar-benar mengunci keberadaan dari one shot yang bisa in and out dengan leluasa, Dit. Ya sebenarnya timing dari curtain call-nya Arfi sih, itu yang bakal jadi jawaban. Tapi sementara itu, Tectonic Charge, tapi tenang Arfi sudah siap datang untuk menutup jalan. Berhasil mendapatkan sunset lover. Dengan Hijume di cover dengan sangat baik oleh seorang Yasuke. Membuat para pasukan dari tim Spirit kali ini kehilangan 2 poin. Walaupun Gold memang masih unda-undi kalau kata Bude Kelar Mongstar. Udah undi, masih tarik ulur gitu ya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tapi dari Alter Ego Esports mereka juga setidaknya memiliki Mountain Shocker untuk bisa membantu buka vision nih. Untuk bisa menghindari adanya serangan-serangan kejut yang dimana typically Harley ini biasanya juga dilakukan. ya seenggaknya untuk mengantisipasi teror dari Harley ya, yang kita lihat juga tadi ke arah Nino. Dan mungkin kondisinya saat ini head to head antara Freya nggak terlalu bisa membuat Freya dari Hiko terkena tekanan. Membuat Alter Ego Esports mau nggak mau harus bisa menangin match up di laning yang lain. Beda ya kalau ketemu sama Esme ya tekanannya ya. Oke, tapi at least Arfi udah menabung juga 1 buah poin kill
untuk bagaimana modal juga nantinya bisa kembali mendapatkan gold, bisa mendapatkan EXP lebih banyak. Sementara itu, screening out yang dilakukan oleh Alex akan mencari informasi di manakah keberadaan dari Sunset Lover berada. Gak akan dikasih tenang nih sama sekali. Dan sementara itu Yasuke, Hunter Strike-nya udah selesai. Sementara itu kita lihat pergerakan dari one shot yang sepertinya mengintai lagi keberadaan dari Poveus yang memang escape ability-nya udah available lagi. Spellnya siap untuk bisa dia gunakan untuk bisa escape dari jangkauan Deadly Magic. Tapi jangan lupakan Kit Bomba, ini selalu bisa ngasih tekanan dulu nih sebelum nanti one shot yang meloncat. Ini panggilan untuk teamfight harusnya udah akan segera kita dengar ya. Dimana Turtle yang akan segera muncul sebagai turtle yang kedua dari 1v1 situation. Ya ini nggak akan ada usainya. Karena ngelihat Arfi dan juga Hiko dalam kondisi yang masih bisa satu sama lain punya disengage skill. Mereka masih ada skill escape. Jadi nggak mungkin selesai sih. Cuma di Turtle, ini siapa yang datang duluan di antara Hiko atau Arfi, ini penting banget untuk mereka, Dit. Setuju, karena River sudah mulai terlihat juga di mana kehadiran dari Hiko ada di area tengah. Membuat tim Spirit jauh memiliki keuntungan sebenarnya, sementara Arfi seperti dalam bahaya. Wah, Arfi-nya milih cut ya. Oke, Deadly Magic udah mulai masuk dan Hiko bakal coba untuk melakukan following up damage. Arfi masih selamat dengan sprint yang dimiliki. Itu dia arus sungai. Bakal coba dimanfaatkan oleh Yasuke, tapi no way. Dia termakan tanpa ada power of retribution, nggak bisa diambil turtle-nya. Dan bakal dibalikan kembali karena dengan seorang Kid Bomba. Sawas atau maut. Kid Bomba tertank oleh Arfi. Double kill. Lagi for triple kill Nino. Body blocknya sangat baik dari Alex. Mempertahankan Nino untuk bisa tetap hidup. Tapi jangan sampai Arfi yang tumbang, dia seorang gold leader. Menggocek lagi dan lagi body block, sayang sekali Deadly Magic yang masih available. Hiko terlalu jauh bermainnya, tapi untuk mendekat dengan Hijome itu worth it sama sekali. Dan bahkan Hiko tetap harus ter-take down. Di sini pertanyaannya adalah dengan seluruh yang udah dikeluarkan tim Spirit, ini benar-benar langsung dibayar nggak worth it karena Yasuke-nya langsung take down. Langsung pertama ya. Dan sepertinya dengan panjangnya fight ini Yasuke-nya ready lagi. Bukan hanya itu tapi Kid Bomba gagal untuk melakukan sedikit steal terhadap Retribution Yasuke. Tahu nggak ada jalan untuk pulang, damage masih terlalu sakit. Kid Bomba bakal coba dihajar oleh Nino, nggak ada jalan untuk pulang, ini pernah persuade. Membuat Nino merasa buat Kid Bomba tenggelam. Tampaknya Yasuke mau lebih terhadap Sunset Lover. Panah asmara tertancap ke hati Sunset Lover. Membuat matahari makin tenggelam. Itu dia damage yang cukup dari Alter Ego Esports membawa mereka juga untuk bisa memanen banyaknya poin kill. Ya ini lagi-lagi the king of chaos yang kita lihat dari Alter Ego ya. Mereka menguasai banget sih gimana jalannya early game dari game kedua ini. Meskipun mereka sedikit struggle untuk di area objektifnya, nggak jadi masalah. Mereka masih memegang keuntungan sejauh 1.600 gold di atas dari tim Spirit. Ya, dan itu sebenarnya belum menjadi jaminan, tapi setidaknya ya mereka bisa mendapatkan keuntungan demi keuntungan tersebut sehingga dari tim Spirit ya mereka nggak akan terlalu berani lagi untuk bisa tabrak karena damage yang dimiliki sama Alter Ego ini beda sama di game pertama. Sakit sekali. Tapi sayang Mountain Shocker gagal. Dan Nino lihat, dia tahu Yasuke nggak boleh kena satu damage turret pun. Karena tiba-tiba outplay dari Kid Bomba yang memiliki flicker saat ini bahaya banget, itu bisa terjadi. Ya, Alex masih, wah. Tectonic Charge kabur, wow dikejar tapi Mau waduh. dimakan dan bahkan satu poin kill Kid Bomba. Almost is never enough, dia bottom lane. Membuat para pasukan dari tim Spirit kali ini fokus menuju ke arah Hijome, target utamanya. Dan tembakan Traction Pulse yang gagal dari Sunset Lover, gagal untuk menenggelamkan Hijome. Hijome flicker dengan cukup baik ya dan di arah bottom lane walaupun Kid Bombanya selamat. Satu buah objektif, outer bottom turretnya berhasil untuk didapetin juga nih sama AE, Dit. Ya, dan sejauh ini based on item, kita lihat si Halberd menjadi pilihan item kedua dari Arfi. Masih membutuhkan Brute Force Breastplate pastinya untuk bisa memperaman lagi dengan semua antisipasi yang dia butuhkan dari efek sisi yang diberikan oleh tim Spirit. Sementara di sisi lain tim Spirit masih cukup struggle ya. Mereka kehilangan objektif dan baru kali ini mereka bisa menyamakan keadaan di turtle yang ketiga. Turtle ketiga ya. Ya sharing turtle juga ya. Bottom lane udah didorong lagi. Kid Bomba udah punya modal dengan Endless Battle. Ini akan menjadi modal utama untuk kembali bisa delivering damage. Dari tadi dia sibuk farming dengan cukup oke loh. Sekarang levelnya sebenarnya walaupun seimbang dari one shot. Tapi one shot juga targetingnya kalau emang langsung ke belakang masih lumayan susah. Yap, terlihat di minimap itu Hiko masih agak ragu-ragu ya untuk join ataupun untuk bisa mengantisipasi top turret yang bisa dihancurkan oleh katapult tadi. Dan sekarang memang beli waktu dulu untuk Alter Ego Esports setup seperti apa yang akan mereka persiapkan untuk bisa mengantisipasi dari tim Spirit. Zoning sama Nino udah mulai datang. Ditutup jalannya untuk menuju ke arah sungai. Yasuke mencoba menyelesaikan dengan sangat cepat tapi Sawo bersama dengan Hiko menzoning out Yasuke. Tembakan one shot.
menjadi target utama dan para pasukan dari tim Spirit membalikan kembali keadaan dengan ada Kid Bomba. Tapi Nino masih terlalu kuat dan terlalu sakit untuk melakukan zoning. Sawo. Sawo walhasil ditutup oleh seorang Arfi. Tapi dan Kid Bomba. Para pasukan dari tim Spirit mereka kehilangan. Yes, Lena dan rover mereka. Tidak ada badan mendapatkan sebuah keuntungan untuk Alter Ego. Bisa menuju ke arah Lord yang mereka miliki. Yes, karena Arfinya juga tadi ngejar-ngejar langsung ya ke arah Sawonya. Dan wow, job desk yang dijalankan dengan begitu baik. Langsung secure ke arah Lord. Outer middle turret juga dihancurin oleh Hijume. Ya, lagi-lagi semua keuntungan dipegang oleh Alter Ego dengan 3 poin kill serta objektif Lord yang mereka kuasai. Bisa untuk membuat tekanan ke arah base turret dari tim Spirit di 3 lane yang berbeda. Surprise, Mountain Joker, tapi Yasuke tertembak oleh Sunset Lover ini sangat berbahaya. Sedangkan para pasukan dari tim Spirit mereka fokus menuju ke arah Arfi. Sprint tidak dimiliki, Hiko menjadi target utama. 2 poin kill yang cukup worth it. Sesama God Lane ada tumbang. Tapi jangan lupakan, Nino bisa melakukan outplay. Itu dia yang kena portion. Gagal pula untuk one shot. Salah pasifnya membuat 1 poin kill hampir saja didapatkan Alter Ego. Kalau tadi pasifnya mengenai ke one shot, mungkin itu kasusnya berbeda. Yes, dan itu Dark Wave Flicker yang wow, Nino dalam keadaan low HP, dia tabrak balik. Gak takut nyawanya tumbang, tapi trade yang bakal coba untuk dicari. Tapi akhirnya ya walaupun memang gagal dapetin poin kill, at least Ninonya juga gak tumbang, Dit. Tidaknya mereka membeli waktu cukup banyak One by agar one. Holy Defense di bagian bawahnya hilang ya. One by one situation, bakal coba dihantam kah? Dan jangan lupakan Heaven Roach itu sakit loh, Dit. Ya, itu yang bakal jadi PR juga ya. Nggak bisa terlalu depan untuk Yasuke. Meskipun untuk kali ini kondisi semuanya dipegang oleh Alter Ego Esports. Mereka masih bisa menabrakkan lagi inner turret di bagian tengah ataupun atas dengan super minion yang bergerak. Oh my god. Fight yang mungkin bisa dibilang masih bisa dipegang tim Spirit untuk melakukan defensif. Tapi memang Hijume ini menjadi satu jangkar yang penting banget sih dari tadi gue lihat. Poking damage-nya itu loh, gak berhenti-berhenti. Poke damage terus-terusan. Sebenarnya sama ya untuk tim Spirit juga mereka punya hal tersebut. Oh, Arfi? tapi Arfi? Arfi mau coba untuk gambling dan Arfi nampaknya hampir berhasil. Meanwhile Kid Bomba dimakan oleh Yasuke. Damage yang sangat cukup. Membuat terpasukan dari tim Spirit kali kehilangan Kid Bomba sebagai ujung tombak. Sedangkan Nino bakal melakukan following up damage. Ada 2 tipe yang berbeda. Tectonic Charge yang on point membuat Hiko tertakedown. Tapi Nino harus dijemput. Nino nggak ada jalan untuk pulang. Nino seorang diri dan berhasil mendapatkan Sawo. Nino! Preman XP laner. Benar-benar mengerikan untuk Alter Ego. Si Preman satu ini benar-benar membuat tim Spirit mereka kewalahan untuk menghadapi Poveus dari Nino. Ya real ini Poveus dari Nino yang gak takut tumbang, gak takut trade darah pastinya. Dia bisa langsung zoning ke arah belakang dan memastikan bahwa damage dealer dari Alter Ego aman. Dan juga positioning tadi Hijume pas buka real manipulation juga oke loh. Yap, dan timing yang tepat dengan Tectonic Charge ya, yang dibuka oleh Alex itu yang membuahkan lagi poin-poin eliminasi. Dan Purple Buff kali ini Kid masih bisa Bomba. diselamatkan oleh Kid Bomba. Kid Bomba ya. Bisa-bisanya ada Kid Bomba yang dapat di situ ya. Ya karena Yasuke-nya juga Nggak mau mengamankan retri. Iya, nggak mau pakai retri dia. Iya, Karena betul. Lord udah muncul nih, Mo. Real itu Lord yang akan menjadi panggilan lagi ya untuk fight berikutnya. Tapi harusnya tim Spirit ya mereka bakal lebih siap lagi untuk bisa melakukan inisiasi berlebih nih. Terutama untuk Sawo, Dit. Ya, ini yang bakal jadi PR ya. Untuk tim Spirit gimana caranya Sawo cari lini belakangnya, bikin Hijume nggak terlalu nyaman untuk membuka double patience meskipun di sisi lain. Arfi, Tapi nampaknya Arfi mau coba untuk barter damage. Oh my God. Dibalikin kembali karena dia one shot. Harus hilang oleh Dino. Following up yang sangat baik. Meanwhile di belakang sana Hiko juga bakal ter-takedown. Keuntungan di tangan para pasukan dari tim Alter Ego. Sawo dijemput dengan dari Sunset Lover. Tapi Lord harusnya ada di tangan dari para pasukan Alter Ego. Harusnya. Harusnya ya, karena one shot yang hilang juga begitu pun dari Hiko. 2 tukar 1. 4 pemain dari Alter Ego Esports yang dimana unggul jumlah mereka akan langsung coba mengeksekusi menuju ke arah Lord. Sembari dicari nih informasinya oleh Alex Nino yang akan membuka visionnya jauh lebih terang. ya ini terlalu banyak yang terjadi di satu waktu yang bersamaan ya. Wah, iya. Dan tadi di atas juga setup yang manis dari Alex dan juga Yasuke. Membuat keuntungan kedua di tangan dari Alter Ego Esports. Dan mereka siap harusnya untuk bisa menerjang pertahanan dari tim Spirit. Baik dari 3 lane yang berbeda. Akhirnya ya dengan Lord yang bisa didapetin oleh Alter Ego, mereka akan kembali memanage dari segi wave minion yang akan berjalan juga. Akan seperti apa lagi upaya untuk bisa lompat ke area high ground defensive dari tim Spirit karena secara sustainability nih
untuk Sunset Lover concentrate energy ini bisa menjadi salah satu jawaban. Lord bakal coba ditemenin atau tidak, tapi lihat itu dia Hijumi menutup one shot untuk maju lebih dalam lagi. Dan Nino berada di garis depan seperti biasa. EXP laner dari Alter Ego mencoba untuk melakukan zoning out. Lord bebas dengan manipulation di saatnya Nino untuk bersinar. Sawo dengan Raging Sestro mereka belum dikeluarkan dan ditahan begitunya. Karena mereka butuh defensif ketika best turret tidak ada. Raging Sestro benar-benar ditahan karena target utamanya. Hijume belum bebas, belum bisa ditarget sama Sawo. Yes, tapi Alter Ego Esports memilih untuk disiplin pastinya. Setelah mendapatkan 2 base turret yang cukup mahal, mereka mundur lagi dan mereka bakal setup kembali, Dit. Ya, dan gak bisa sebenarnya damage dari one shot untuk bisa memakan Alex di bagian depan ya. Terlalu tanky dan juga minim dari semua yang didapatkan oleh one shot untuk semua items yang dia sudah miliki. With the crown kali ini memperaman Yasuke dari inisiasi yang coba dilakukan oleh Harley nantinya. Tapi Team Spirit masih diberikan tekanan oleh Alter Ego. Yes, karena juga Alex kan bawa rapid boost ya. Dia larinya lebih kencang, ada darah Reward juga. manipulation menuju ke arah Sunset Lover. Sayangnya Alex? belum bisa diikat sama Arvi. Dan fokus menuju ke arah turret. Ada 2 tim berbeda Alex. Immortality-nya pecah tapi damage-nya dari Kid Boba terlalu sangat membuat Yasuke terjatuh double kill. Oh my god, ini menit ke-14. Ketika mereka kehilangan 2 atau 3 member ini sangat berbahaya. Wave bisa didorong. Itu dia, tadi bermula dari Tectonic Charge ya yang tidak mengenai target yang diinginkan juga. Masuk ke dalam dan Yasuke-nya terpunish oleh Hiko. Tapi untungnya ini masih ada waktu ya untuk menunggu Yasuke dan Alex hadir kembali sebelum Lord berikutnya muncul, Dit. Ya, mulai diturunkan lagi temponya harusnya. Jangan terbawa untuk Alter Ego Esports. Karena Team Spirit untuk kali ini mereka udah mulai mengejar ketertinggalan yang ada. Mereka bahkan udah mulai coba masuk ke area pertahanan di bagian tengah. Outer turret mid lane sepertinya nggak bisa untuk dilindungi dengan mudah oleh Alter Ego Esports. Dan mereka masih coba memanfaatkan konsil. Oke, Sawo kali ini gak Terjebak. kenapa pun Raging Sestro jadi dipukul untuk mundur Revolt Manipulation. Bahkan coba ditahan Tectonic Charge. Langsung membuat Sawo terkubur di dalam pasirnya sendiri. Ya walaupun banyak resource yang keluar tadi dari Roof Manipulation, Tectonic Charge. Tapi gak apa, Alter Ego masih bisa mengulur lagi untuk menunggu nantinya si resource spellnya ready. Dan sekarang kalau kita lihat dari Harley yang digunakan oleh One Shot ini masih belum bersinar ya. Iya. Karena targetingnya berat, di depan Alex dia udah punya Radiant Armor, dia rapid boot juga. Kalau poker tricknya nggak masuk secara maksimal, ledakan dari Deadly Magic juga kan nggak terlalu besar. Dan nggak ada yang bisa follow up juga ya untuk bisa makan Alex dengan mudah. Dan setup di Lord yang ketiga dikuasai oleh Alter Ego Esports. Seperti nggak mudah untuk Team Spirit bisa untuk mencari celah ya, mengambil keuntungan secara tiba-tiba. Oke. Dan dia masih aman untuk objektif Lord yang ketiga ya. Aman, tapi ini gimana caranya Alter Ego memaintain nantinya Lord yang udah mereka dapetin. Karena Iya. secara quantity untuk Team Spirit ya juga mereka udah siap ya untuk bisa menerima serangan berikutnya dari Alter Ego. Ini masalah udah masuk ke menit krusial ya untuk Alter Ego Esports ya. Dimana mereka pasti bakal lebih sulit lagi nanti untuk bisa memaksimalkan dominasi yang mereka miliki selama 16 menit game yang berjalan ini. Mengingat juga dari Hiko udah menuju ke arah full items di sana dan ini bakal jadi go big or go fail. Oh iya bener ya, jadi cacing naga ya. Iya. Kalau bagus banget kalau berhasil. Siapa yang cacing, siapa yang naga. Kita Ini bakal lihat. Ini dia, ada Konsil? Konsil Gaming flanking dilakukan Alex. Tectonic Charge hilang one shot. Karena Jawa bertemu one shot bisa bergerak belakang, fokus ke arah base. Berapa sekali tim Alter Ego mereka terkena zombie dari Kid Boba. Dia bisa terlalu sakit, Hiko harus bergerak ke arah belakang. Bang Kid Boba harus tenggelam oleh seorang Arti. Kehilangan 2 member. Base terbuka dengan sangat bebas. Sawo udah gak bisa dia bisa dengan Yasuke. Dan Alter Ego mengamuk. Hijume sampai di depan base Hijume. Meskipun begitu para pasukan dari tim Alter Ego mereka harus sabar. Dan juga masih ada satu Base-nya? kiri dan Alter Base-nya? Ego Base-nya? mulai bangkit dan mengamuk. Berhasil mendapatkan game yang kedua. Satu sama Ezreal. Menyamakan kedudukan. Bukan aja, tapi tengok bagaimana percaya dirinya mereka di atas panggung M7 untuk game yang ketiga. Inilah dia, Expanding River untuk menjadi map mereka. Ya, Harus. Ya ini deg-degan ya kalau Expanding River ya, karena dua-duanya pasti main double fighter. Jadi backupan akan jauh lebih cepat juga dengan membawakan fighter-fighter. Temponya juga jadi lebih cepat gara-gara arus rotasinya. Tahu-tahu udah sampai aja. Mengagetkan. Berarti itu akan optimalin permainan dari Alter Ego dong. Alter Ego ini yang seradak seruduk. Benar, benar. Alter Ego mereka pasti suka lah ya. Dan kita tahu bagaimana 2 game yang sudah berlangsung, Alter Ego menang di early. Yap. Nih semoga masih ke bawah juga untuk yang sekarang karena mereka sangat respect sekali. Alice game pertama udah gak kelepas lagi sekarang. Bahkan sampai game ketiga sudah terus-terusan di ban.
Tapi lihat bagaimana Alter Ego di game 1, di game kedua. Mereka selalu owning di early-nya Om. Apa nih yang sebenarnya Alter Ego punya sih? Wah itu udah jelas sih, komposisi hero mereka ya yang bisa mereka bawakan di turtle yang pertama. Jadi mereka super strong di sana. Tapi aku melihat sesuatu yang unik. Glue-nya di ban loh. Ini hero yang jarang kita lihat masuk ke dalam ban list, tapi di ban ternyata. Apa term yang membuat Alter Ego sampai ngebuang glue di sini? Kemungkinan mereka bisa menggunakan tank jungle karena glue lumayan gampang ya buat nge-zoning tank jungle atau fighter. Gitu Vivian? Ya, kayak dia punya strategi jungle tank. Oh. Karena glue akan menghambatnya. Dan nggak mau dipisahin. Dibuka langsung. Yap. Freya muncul, Esmeralda juga muncul. Oke lah, ini dua hero yang kita sudah lihat di game pertama, itu bisa ditutup dengan Chushin. Dan Chushinnya dibuka sekarang. Udah diambil duluan sebenarnya Om. Bener. Team Spirit udah ngambil duluan, tapi di sini Alter Ego menantang dengan Freya dan juga Esmeralda. Benar, karena mereka punya Freya, jadi mereka kalau memang mau fight, udah langsung fight aja. Udah gak ada second chance untuk balik-balik lagi, tabrak langsung. Tempel aja. Tempel aja, ada Esmeralda, ada Freya. Dan di pick ketiga dari si Alter Ego ya, ini masih ada Yves juga untuk bisa berhadapan head to head dengan Chushin. Hijume dengan Yves-nya gak perlu diragukan, tapi Cici Arlot. Wow. Arlot Kibomba. Kemarin kita sudah lihat seberapa mengerikan. Yep. Dan itu 73% win rate yang besar juga ya. Untuk Arlot, tapi sepertinya Arlotnya kayak masuk ke radar nih ya. Karena Arlot lumayan lemah kalau fight di dalam ultimate milik Yves. Oke. Dan ini Apakah akan ada Fedrin? Bisa jadi kalau memang mau buka Fredrin ya. karena udah ngebuang juga dari glue-nya. Iya, tapi kalau bawa tank lagi itu ada Cici sebenarnya. Itu yang kayak serem ya. Karena Siapa Cici sih mau buy one sama siapapun Gas. bener, karena Curtain Call dan juga Yoyo Blitz kan makannya bukan damage dari fisikalnya Cici ya, tapi persentase HP-nya kita. Semakin tebel kita semakin sakit damage dari Cici. Makin happy Cici kalau ngelawan tank jungle berarti. Sangat happy sekali. Sangat happy. Tapi Yves Hijume, 3 game kita melihat permainan dari Hijume. Dengan Yves-nya, satu Yves ini, apa dampak dari Yves di Alter Ego untuk 2 game tadi dan mungkin akan dibawa juga untuk game ketiga ini? Jelas ini impactful banget sih kalau buat Yves, karena dia jadi kayak dirijennya ya, buat bisa fight-fight, buat bisa ada di, atau menangin objektif di turtle, itu yang paling penting buat Yves-nya. Di Dan- mid juga menang lawan Zuxin. Iya, karena range-nya jauh ya, point Iya. kristalnya jauh banget buat range-nya. Jadi ya menurutku sini Yves-nya memang yang harus bisa dijaga juga. Tentatifnya tergantung siapa yang bakal di-ban juga. Apakah Grok ini masih tetap masuk ke dalam ban list atau dilepaskan karena Team Spirit mereka kan sudah punya kayak hero yang bisa pegang. Aha. Hero jarak dekat, Chushin. Jadi mereka pasti pede banget dengan Chushin-nya. Tapi asuransi early game berarti ya kalau Vivian bilang dengan Yves yang bisa menangin match up melawan Shushin di arah laning. Iya, jadi midnya lebih clear cepet, lebih nggak kesusahan juga, terus bisa megangin kalau kemungkinan bakal pakai hero-hero yang jalan kaki dari Team Spirit. Jadi YV ini sangat bagus banget buat ngepok-ngepokin hero-hero badan. Dan mungkin di sini gara-gara ada YV bisa berpikir-pikir lagi Team Spirit nih mau Yap. pakai hero yang berat-berat badannya. yang berat. Jalan-jalan juga. Iya. Dan menutup ban. Alter Ego membuang Baksha, Yishun-Sin. 2 jungler ini dibuang Om. Yap, masih ada Fred ya yang kebuka, Fredrin. Hero, salah satu hero tank juga yang available. Bisa di-secure oleh Alter Ego kalau mereka mau, karena mereka bisa ajak fight di dalam dengan energy eruption, efek-efek taunting ya yang bisa diberikan dari Fredrin. Atau bisa juga ditutup nih dengan Team Spirit kalau mereka mau, udah buang aja semua tank-tank. Tapi Team Spirit mungkin nggak tuh Fedrin? Mungkin. Fedrin Kalea sih. Yap, masih mungkin. Oh tapi Kalian kalau di ban. mereka buang sendiri. Kalia di ban. Wah oke, karena gak ada Kalia, gak ada yang bisa langsung ya memberikan instant pick off. Angkat ke tengah, bawa lagi masuk ke dalam real world, itu udah tertutup nih sekarang opsinya buat Alter Ego. Ya kalau mereka punya satu sisi lagi yang besar, heavy sisi. Otomatis Alter Ego akan semakin mudah untuk follow up satu sama lain. Ya, tapi Gak unstoppable mereka. benar, tapi mereka harus hati-hati karena ada Cici kan. Cicinya di sini nih yang jadi problem kalau mereka tetap menggunakan hero yang punya full HP tebel. Tapi menurutku ya masih dengan konsep Gatot Kaca Hylos masih oke lah. Meskipun ya Hylos sering keangkat-angkat ya. Ketemu dengan Chushin. Dan rupanya... Wow. Wih, Suyo. hello, welcome
Welcome Suyo to M7. Yep, itu dia. Ini kita udah lama banget gak lihat Suyo. Yap, sudah lama ya. Tapi hari ini luar biasa ya berarti ya. Tadi keluar Naruto, sekarang keluar Sasuke. Yes, Iya. Sasuke ini apa tugasnya nih sekarang di sini? Kenapa tiba-tiba ada Sasuke muncul? Sustain team fight, ini udah pasti. Sustain team fight mereka bisa keluar masuk dengan Blade Surge-nya, skill satunya. Jadi bakal jauh lebih mudah untuk nge-maintain biar Yasuke gak bisa di instant pick off. Tebel juga loh ini Naruto. Oke, di meta kali ini berarti Suyo emang viable. Available tapi sangat jarang yang bisa pakai karena memang secara base damage-nya dikurangin di patch yang terakhir. Mungkin buat in out-nya. Ya in out-nya. Ya, keluar masuknya enak. Joy. Berfokus supaya enak tapi Dan Cho. Oke. Wah kalau sekarang sih aku suka Alterigo nih. Karena secara buat Joy, ini ketemu di tengah-tengah agak sulit ya, gampang buat di cancel nanti. Tapi inisiasi dari Team Spirit, kita nggak perlu ragukan ada Chow, ada Arlot. Yap, itu dia. Yang harus dihindari pastinya tiba-tiba keluar satu atau dua yang Chow tiba-tiba instant pick off atau kena sapu semuanya dengan Final Slash. Menghindari satu ada yang lainnya. Iya. Tapi kalau kita bicara soal damage konsisten juga, dari Team Spirit mereka Ini apa yang akan direncanakan nih? Oh, ya soalnya hero-nya abis buat yang bisa ngindarin Zuxin diambil cowoknya. Jadi chip. Yap, aku suka Chip. Nih team fight oriented banget untuk Alterigo. Alterigo, surprise, surprise, surprise. Bukan hanya Suyo aja yang mereka bawakan, tapi juga ada Chip. Menjadi pick terakhir bagi Alterigo. Umawa. Yang ini aku suka Alterigo sih. Ya karena ya balik lagi mereka ngebawain sesuatu yang baru juga dan mereka punya tukang pukul yang banyak nih. Satu kata menggambarkan draft Alterigo di game ketiga. Barbar. Perang. Kalau Team Spirit? Defend aja. Ya. Oke, tapi bagaimana game 3 ini akan berlangsung dan kira-kira bagaimana caster melihat dari draft game ketiga, monggo caster. Terima kasih Budi, tapi Vivian sebelum kamu rilis aku pengen nanya, apa yang harus dilakukan tips satu yang dilakukan Chip supaya perform hari sekarang di game ini? Incer belakangnya. Incer belakangnya, flanking. Langsung aja flickerin ulti. Oke, kita lihat apakah tips dari Mother of Tank kali ini berhasil mampu dimainkan. Karena memang kita akan kembali lagi menuju ke match point untuk siapapun itu. Betul, karena kita akan menuju ke game yang ketiga. Menuju poin yang kedua juga untuk siapa nih, Dit? Waduh, Alek, jangan lupakan. Memang dia punya keripik, tapi dia nggak boleh kena first blood di sini. Karena untuk memakan keripik chip dari chip, keripik chip dari chip gimana tuh? Diicip nanti. Iya, diicip. Bahaya, Bang. Agak cukup lama soalnya, Bang. Iya benar. Oke, tapi ya sekarang bakal coba ditabrak itu Wanderer. Oh, dapat. Wah, retrinya on point nih dari Yasuke. Ya cukup resiko ya memang dengan membawakan Suyo. Lagi-lagi kita baru lihat. Sawo baru first block muncul. kali ini. Almost is never enough tapi Ul. Ya tapi lumayan loh, ini trigger flicker juga ngebuat dari Sawonya juga harus mundur sehingga akhirnya meredam bagaimana penguasaan area river yang biasa digunakan oleh Chow juga, Dit. Ya dan seenggaknya ngebuat Suyo dari Yasuke semakin aman lagi nih untuk farming patternnya. Jangan lupakan Suyo adalah salah satu hero fighter yang memang bisa untuk cepat pattern farmingnya. Terutama dengan emblem yang dibawakan juga, ada Impurate di sana, serta Trill. Nambahkan lagi damage yang dibutuhkan di awal-awal game seperti ini loh. Ya, Yasuke pakai Suyo jadi flashback waktu di MDL. Masalahnya juga head to head sama Joy lagi. Iya. kan? Oke. Tapi seperti apa yang tadi disampaikan sama Vivian ya, untuk tabrak belakang nanti akan seperti apa nih flanking power yang bisa dilakukan sama Alek, karena menurutku untuk chip ini lumayan tricky gak sih? Kalau misalkan emang bisa di-create momentum itu bisa jadi bagus banget, tapi kalau fail ini lumayan susah. Nah masalahnya kalau kita lihat untuk head to headnya dari side lane kedua belah tim, keduanya diuntungin sama Alter Ego. Itu yang ngebuat chip di sini bisa untuk setidaknya di mid game bisa bereaksi. Lihat apa yang dilakukan Nino, dia ngebuat one shot bonyok. Sedangkan Hijume melakukan tugasnya juga di tengah. Membuat mid laner tim Spirit bonyok, bahkan di depan sana Nino. Flicker for defensive sudah memastikan. Turtle di tangan dari tim Alter Ego. Arfi? Dua tugas yang sangat baik, tapi Arfi masih mau lebri. Dengan Fakri di Saint. Menuju ke arah sunset level menjadi target utama mereka. Bakal coba di flicker oleh Hijume. First blood. Kedatangan Hijume juga di MPL waktu itu bukan dengan seragam Alter Ego. Dia juga bermain seperti ini. Agresivitas tanpa batas. Tutor Preha, Wah ini udah mode Arfi barbar banget nih dari tadi tabrak juga. Objektif yang diambil sebagai fighter jungler ini sudah berhasil untuk di checklist juga sama Yasuke. Tapi wow. Wow, satu momen kill dari one shot. Tanpa adanya shortcut di depan sana membuat tim Spirit kali ini
Mereka udah mulai cukup mendung, nampaknya awan di game yang kedua. Digagalkan kemenangannya di game ketiga. Early-nya nggak cukup baik. Iya, ini dia yang kita nantikan. The King of Chaos yang membuat kechaosan di awal game. Dimana semuanya bisa diambil oleh mereka. Out of nowhere, shortcut Kid Bomba terlambat. Untuk masuk kembali lagi ke dalam lane of down untuk landingnya. Tapi nampaknya Hijau Mega di jalan untuk pulang di cover up. Sawo sangat mempertahankan. Yasuke terlalu sakit. Dan Kid Bomba harus mundur ke arah belakang. Ini dia. Cover responsif yang sangat cepat. El Familia. Wow, itu semuanya komit keluar dari shortcut. Kid Bombanya ikut masuk, yang lain udah balik lagi. Ya, dan untungnya ada flicker juga yang terbuang dari Kid Bomba. Dan space buat Arvi. Tengah gold plating bisa dia kantongi. Wah, ini RV-nya makin leluasa ya. Corrosion-nya juga udah selesai sekarang. Attack speed-nya makin tinggi pastinya. Karena dia berarti farming banyak banget nih. Full plating. Dan tentu saja jangan lupakan peran dari Nino juga untuk berkali-kali nempelin one shot-nya, Dit. Iya, 2 assist itu yang dibutuhkan oleh Arvi. Dan kembali di team fight. Flicker for defensif, kembali Sawo keluarkan. Ini nggak baik banget sih untuk Sawo mengeluarkan defensif berkali-kali seperti ini. Yang disayangkan adalah tidak adanya nanti kombinasi dari tim Spirit ketika dibutuhkan. The Way of Dragon menuju ke arah chip, shortcutnya dibuka, surprise! The King is back! Kembali ke arah 2 poin kill hilang. Bahkan Hiko di depan sana menjadi target dari seorang Arvi. Flicker for defensif telah dikeluarkan. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego berhasil menang poin kill yang ketiga. Surprise, surprise! The King is back! Itu dia yang membuat Alter Ego kembali lagi menjadi jawara dari Turtle yang kedua. Wow, sebuah react yang bagus banget. Oke, Alek ditendang tapi dia sempat buka shortcut. Backup yang manis, Aleknya selamat, justru one shot yang harus menelan poin dead keduanya. Dan belum ada poin kill dari tim Spirit. Alter Ego memegang kendali di area orange buff. Ini nggak baik untuk one shot dari tim Spirit. Ya, one shotnya gak baik-baik aja, orange buff-nya dicuri. Sawo juga ini masih sulit untuk bisa mendapatkan pick of power-nya. Pertama, follow up damage ini masih jadi tanda tanya. Kedua, siapa yang mau dimakan? Tadi mau makan depan, Alek. Dia selamat, justru malah mereka yang terjebak. Masalahnya selama 5 menit 2 kali flicker yang dibuka oleh Sawo, dua-duanya buat defensif loh. Nggak ada yang buat ofensif. Setuju banget. Itu tadi permasalahan yang sudah saya sampaikan di awal, Radit. Dan itu membuat tim Spirit jadi kayak langkahnya mati semua, Dit. Ya, mereka cukup sulit pasti untuk bisa menarget siapapun member dari Alter Ego Esports. Sementara Alter Ego yang memenangkan semua match up di setiap lane-nya. Ini sangat menguntungkan sekali dengan 5.400 gold di menit kelima. Ya, ini harus ada antisipasi sih pastinya untuk bagaimana Nino dan juga Arvi yang bisa tabrak-tabrak lagi. Mereka bisa cari informasi dan sekalinya mungkin kalau diupayakan untuk dipunish dengan adanya Sawo. Pertanyaannya kembali, siapa yang bisa nge-follow up damage dengan baik? Betul. Arvi sih cuek ya. Udah war axe ya. Ini masalahnya di bawah menit 6 loh. Udah 2 item buat Freya. Kaya banget. Oke, shortcut dibuka, target menuju ke arah Kid Bomba. Wow. Arvi sabar, sabar, sabar. Oh, Nino udah ngomong tuh pasti, sabar, Arvi sabar. Tapi reward manipulation menutup jalan dari seorang one shot. One hit dari Nino. Satu hit terakhir dan nampaknya one shot masih berhasil keluar dari cengkraman Nino dan Arvi. Memilih untuk mundur ke arah belakang, jangan sampai dia benar-benar offside. Dengan keuntungan yang sudah mereka miliki, 5.000 gold tanpa Kid Bomba. Instant kill. Dia ada top playing Kid Bomba. Seakan-akan gak dikasih bermain di 2 game belakangan ini. Wah, ini dominasinya total banget sih. Alter Ego gak ngasih ampun, gak ngasih celah sama sekali. Dan gak berhenti loh pressure yang dipegang. One shotnya gak bisa farming sama sekali. Bukan masalahnya gak bisa farming lagi, Ul. Hiko bahkan sekalipun dia mau pulang. Dan Nino tidak akan kenal getar. Duel strength menuju ke arah turret. Dibalikan dan bahkan ditarik oleh Sunset Lover. Nino udah gak punya jawaban untuk bisa selamat. Tapi bukan hanya tentang gak bisa farming. Seluruh jungle-nya dihantui oleh pasukan Alter Ego. Iya, udah gak bisa farming, bisa jadi juga ikut tumbang, Dit. Ya, masalahnya ini space yang diberikan untuk Suyo dari Yasuke. Dan dia bebas banget dapetin alter top lane. Dan benar-benar nggak ada 20 detik nafas sama sekali. Karena setiap 20 detik sekali selalu ada team fight di 3 tempat yang berbeda nih. Ya, Alter Ego kan agresif early ya, AE ya, AE. Bener juga ya. Tabrak terus dari awal dan ya ini dia buah dari snowball yang bisa didapetin sama Alter Ego Esports. Bagaimana Yasuke-nya bisa kontrol objektif, Nino-nya juga sama Arvi bersinergi untuk bisa membuka vision, tabrakin jungle, dan Aleknya juga ini bisa jadi teror tersendiri untuk yang tim Spirit. Surprise dan Kid Bomba. Lihat apa yang dilakukan para pasukan dari Team Alter Ego. Mereka memperangkap Kid Bomba di dalam jungle. Dengan tidak adanya Kid Bomba, laning yang dipegang Nino bisa bebas.
Dan itu yang mungkin disampaikan oleh The Banner of Saint Vivian. Paksa terus, agresif terus, setiap ada shortcut dibuka terus. Dan para pasukan tim Spirit, sang naga ini bagaikan naga tanpa sayap, nggak bisa terbang. Bisa buka terus karena fleeting time lagi. Dipaksa kembali dan bahkan di depan sana satu poin kill dari Hiko. God laner Team Spirit. Team Spirit 8.000 gold difference di menit ke-8 dan menandakan 1.000 gold per menit. Bentar, ini bukan fleeting time buat Alex, tapi fleeting time buat Alter Ego untuk team fight. Ada terus team fight edit. Iya, non-stop loh. Kita disajikan terus-menerus chaos yang dibawakan oleh Alter Ego. Dan perbedaan gol antara Arfi serta Hiko menyentuh hampir 4.000 gol. Oh, itu dia Alter James. Joget dulu dong Alter James. Wah. Lihat, itulah semangat yang diberikan dengan kekalahan game yang pertama nggak membuat mereka kendor. Makin malam makin jadi. Dan bahkan shortcut kembali dibuka. Kid Bomba menjadi pilihan utama mereka. Dan satu poin kill di dalam. Remote manipulation ditutup begitu saja. Tidak jalan untuk pulang. Hijumi. Dan juga Alex, satu kombinasi, satu sinkronisasi dari komunikasi mereka membuat tim Alter Ego berada di dalam posisi 10.000 gold difference. Bahkan ditutup oleh Arfi. Watchot memang masih bisa selamat, tapi apakah ini juga bisa selamat untuk Sawo? Wah, Arfi-nya selamat? Wah, Arfi-nya selamat loh dengan HP yang udah low banget, tapi itu dia. Untuk bisa mematikan bagaimana langkah dari Kid Bomba. Gak segan-segan sekalinya Kid Bomba ada di depan mata Alex. Langsung buka shortcutnya. Gigit, langsung dimakan sama Alter Ego. Yes, dan mereka sudah mulai bersiap untuk menyambut kedatangan Lord yang pertama. Dengan satu player saya di bagian depannya itu Nino, nggak ada member dari tim Spirit yang berani untuk mendekat ke area River. Capek nggak sih ini ngeladenin Nino juga? Tapi surprise! Sawo mencoba ditarget tapi memilih ke arah yang belakang Hiko. Dengan tidak memilikinya skill escape mekanisme Hiko kali ini harus ter-take down. Memang Arfi diangkat dengan ada panus tapi bisa selamat. Damage-nya terlalu besar tapi shutdown. Diberikan lebar pasukan dari tim Alter Ego. Memang shutdown didapatkan. Tapi Alter Ego tetap akan mengambil nyawa tim Spirit satu orang lagi. Ya, dan ini masih menjadi trade yang oke lah ya. Walaupun emang agak shutdown juga untuk Arfi. Inner turret bakal ditabrak. Dan Lordnya udah spawn di area top lane. Shutdown memang didapatkan, Arfi memang ter-take down. Ya. Tapi dengan adanya Lord gerak, Arfi mau ketinggalan dimanapun, mau split push dimanapun, bisa datang. Santai aja. Aman aja. Aman aja. Oke, Wishing Lantern ya sekarang selesai. Wah, Nino lagi. Nino sih udah jadi teror tersendiri. Iya, masalahnya ini benar-benar one-sided game yang dibawa oleh Alter Ego Esports. Dan lihat Holy Spirit bagian atas gak ada, Hijume. Gila, sampai buka warung dia di situ. Melakukan zoning out terhadap pasukan dari tim Spirit. Memastikan minionnya bergerak dan bahkan memastikan super minion nanti tidak menghadapi element depan. Flash dikeluarkan, gak terlalu berpengaruh. Unstoppable dari sosok seorang Hijume membuat para pasukan tim Spirit. Naganya mulai coba dipetung oleh Hijume. Mereka mencoba fokus ke arah base dengan adanya 12.000 gold difference. Mencoba melakukan endgame, apakah mereka mampu? Karena minion bentar lagi akan menuju ke arah base turret dari bagian dari tim Spirit. 2 detik, mereka akan muncul minionnya. Dan mereka harus fokus, tidak boleh terlalu terburu-buru. Ingat Alter Ego, pasifnya nggak boleh nyala. Ya, mereka harus bersabar dulu, menunggu lagi. Karena hanya mengandalkan satu lane, bahaya. Yes, tapi Sawo kira ini bisa dihindari dengan Shenpu. Tidak bisa Sawo, terlalu banyak crowd control yang bisa diberikan. Dan Sawo langsung digoreng asal-asalan. Oh, shortcut? Shortcut di tengah jalan, Nino menuju ke arah belakang, target menuju ke arah Hiko. Hiko tertekan, Arfi masih bisa keluar dari base turret, bahkan Alex belum bisa dimakan. Double kill from Arfi, terlalu mengganas. Alter Ego mengamuk dan bahkan Team Spirit dilenyapkan dengan cepat. One-sided Israel, Alter Ego bangkit dan mengamuk. Di mana Alter Ego mendapatkan momentum mereka. Ini akan menjadi game kelanjutan. Game yang keempat yang diharapkan akan menjadi game terakhir di Best of 5 series ini untuk Alter Ego. Tapi di sisi lain Team Spirit juga nggak akan tinggal diam. Mereka sudah mempelajari bahwa Alter Ego, mereka begitu tricky untuk last pick mereka. Dan kali ini Alter Ego mendapatkan second picknya kembali. Jadi surprise apa yang disiapkan oleh server kita di match 4 ini? Wah, banyak sih kalau surprise ya. Tapi Leopard lepas nih, seharusnya bisa dipakai dengan Alter Ego kalau memang bukan first pick untuk Team Spirit ya. Karena 2 hero yang cukup menyala di game yang ketiga tadi berarti. Gift dan juga Freya ini sudah di-ban. Ya, dan Giftnya akhirnya setelah 3 game berturut-turut kelihatan kan. Akhirnya Hijume ganti hero. Ya, harus ganti hero ya Hijume ya. Oke.
Tapi di sisi lain dimana ada Alice, udah dibuang. Tapi Leonnya diambil karena sebenarnya pilihannya ada Yi Sunshine ya. Karena memang mau coba buat dipakai juga, tapi better mungkin dari tim Spirit mereka akan memaksimalkan Leomord-nya untuk main tabrak saja. Biasanya kalau kita melihat Yi Sunshine dilawan, udah langsung tabrak. Ketika kelihatan. Dan Leomord juga adalah salah satu hero yang cukup oke banget dibawakan dengan alter ego. Karena mereka setahu adalah tim salah satu pionir juga yang ngebawain Leomord sebagai jungle. Berada di tangan tim Spirit kali ini satu hero yang cukup meyakinkan juga, apalagi kalau udah owning di awal. Yap, Leomord nih. Owning di awal membuat dia bisa dapat level cepat membuat dia bisa dapetin hybrid defense yang lebih besar. Karena naik kuda kan nambah hybrid defense. Barbil, Barbiel. Wow. Ada Cici. dijawab. Yap, dan juga Cloud nih jawabannya ternyata. Apakah bermain sampai dengan mid to the late game adalah opsi untuk alter ego? Mereka mau mencoba sesuatu yang baru. Yap, ini ya RV kembali dengan mode marksman. RV Marksman, udah nggak perlu kita tanya lagi bagaimana kiprah dia. Yap. Namun Tapi kalau ngelihat udah ada Cici, udah ada Cloud, berarti emang late game insurance mereka udah punya. ya sebenarnya Cici untuk jaga-jaga juga di sini. Cici untuk jaga-jaga kalau misalkan ada hero tank lagi yang bakal dipakai dengan Team Spirit dan tidak diambil oleh Team Spirit karena mereka kemungkinan kecenderungannya ini bakal main tank jungle kan sudah punya Cloud. Biasanya gitu ya kan. Kecuali Biasanya. timnya memang suka main full agresif gitu. Main glass cannon juga ada yang bisa kayak gitu. Ya kan Vi? Kalau bawa Claudio kalau dia nggak tengjang riskan. Ya riskan. Masukin, dirusuhin. Benar. Sebenarnya riskannya tuh di turtle 1-3. Ya itu juga susah tuh buat Iya. dapetin. Karena kan kalau main assassin kalau lagi farming kurang orang, assassinnya susah buat bisa handle turtle-nya. Di momen penting apalagi turtle pertama, itu yang bisa jadi menentukan bagaimana jalannya pertandingan. Dan Red Dead. Pedri. Yap. sudah Om Bowo dan juga Vivi berkata ini adalah jalur yang sangat baik. Sudah Betul. dilalui oleh Alter Ego dengan ada tank jungle. Tank jungle bener, Fredrin ya. Memang kepake juga dan lumayan Fredrin di sini bisa untuk pegangin dari Leomord ataupun nanti buat pegang Uranus. Minimal di awal-awal bisa lah dua-duanya. Ngebahas dengan adanya Uranus, Harith yang muncul, Hah? dan juga Leomord dari sisi Team Spirit. Kombinasi tiga ini seperti apa sih Om? Sebenarnya kombinasinya pasti hampir sama ya. Kayak mereka bakal coba buat jadiin gold lane-nya, Harithnya. Ini untuk jadi juga. Cuman bedanya di sini. Mungkin dari tim Spiritnya mereka lebih punya daya gedor di early game. Karena mereka punya damage yang memadai dari Leomord. Dan juga Uranus akan bisa zoning siapapun yang di belakang yang kita belum tahu nih ya. Biasanya mid lane nih. Yang bakal kepegang kalau bukan ya gold lane kalau goldnya kebantu. Oke, Karena Uranus kan kayak batu. Ketemu dengan Cici, Uranus biasanya menang fight. Menang jalan istilahnya. Lebih cepat buat clear, lebih cepat buat jalan. nah kalau ngomongin cepet-cepetan tadi Alter Ego ngebut banget gara-gara ada chip dan itu sudah ditutup oleh Team Spirit. Mereka Yep. respect dengan game sebelum ini. Chip, no chip, no youth. No chip ya, tapi kalau pengganti chip siapa ya? Loyi sih kalau aku ya. Oh buset. Masih ada Loyi juga kalau memang mau dibawakan oleh Alter Ego kalau mereka berani nih. Oke, tapi Valentina di-ban oleh Alter Ego. Mau ambil apa ini mereka Om? Sora? Ditaruh? Oh sorry udah Ditaruh di-ban di sih. mana? Sora udah di-ban, udah gak bisa. Ah. Oke, Parsha dulu. Parsha pick. Arsha pick. Yap. Valen ban ya? Menarik sih Valen ban-nya. Oke, Khalid lagi. Kenapa ya Bi? Ini mengotot banget dengan adanya Khalid untuk Team Spirit. Dia pengen menangin sungai. Dia selalu ingin menangin sungai. Terus bawa Leomord juga dan bawa Uranus buat ngebuying time. Buat nempel-nempelin si Yume. Biar susah buat maju ke perang. Buat bantu-bantu ngedamage susah. Ya Oke. bisa ditempel. Kan maksudnya di set Iya. tornado di early tuh. Aha. Damage-nya lumayan banget tuh. Untuk tipe-tipe seperti Romer. Tapi yang satu pick akhirnya nih berarti midnya siapa nih? Ya dari Team Spirit akhirnya Oh, membuka Chetian. Chetian. Oke. Komposisi seperti apa ini Om yang Team Spirit miliki dengan Chetian last pick? Mereka bakal coba buat menangin di poke-nya, lebih ke poke juga. Karena untuk early-nya sebenarnya damage mereka minimal. Jadi Harith ini jelas jadi kondisi utamanya ya, selain daripada Leomord memang. Tapi support dari si Chetian ini yang bahaya. Karena Chetian ke poke kan sering banget. Aha. Dan ada efek knockback-nya juga. Jadi yang harus diwaspadai adalah poke damage dari Team Spirit. Yap, dan satu lagi nih. Apa ini? Chetian tugasnya adalah meng-cancel Feather Airstrike.
Kalau Ah. dibuka, ada Fury of the Phoenix, ultimate dari Cetian. Cancel. Gimana, Vi? Biar Parsanya nggak bisa ulti. Ya, Biar pasnya bisa ulti, tapi Hilda. wah, Wow. kesenangan Bibian. Hilda. Hilda. Oke. Suka nih yang rusuh-rusuh kayak gini. Jadi rusuh lagi nih untuk game Iya, ini. dia mau melawan di sungai. Dan bagaimana kira-kira? Kalau aku bisa bilang, ya masih seputar berkutat di turtle yang pertama ya. Tetap buat alter ego sih untuk di early-nya. Cuman jangan sampai gamenya ke-drag terlalu panjang karena ya late game insurance-nya ada Harit dengan Cloud. Cuman kita bisa lihat kalau untuk soal tabrak-tabrakan, ini Team Spirit kuat banget sih Ya, sekarang. Team Spirit mau bunuh kayaknya di Yap, Turtle. mereka bakal cari orang. Tapi di si Alter Ego sendiri draftnya mau kontes dia. Dia Yap. nggak mau menyerahkan Turtle gitu aja. Jadi sama-sama ingin melawan. Iya. Sama-sama ingin memberikan perlawanan. Inilah dia match point game keempat Alter Ego dan Team Spirit. Match point untuk tim tuan rumah. Mampukah mereka mendapatkan kemenangan dengan mulus di game ini atau membawa game yang kelima untuk tim Spirit? So, Dennis Indor, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yes, ternyata bermain agresif adalah Oci. jawaban dan kunci ya pastinya dengan Hilda yang dipick juga untuk bisa membuat Khalid dari Sawo tidak terlalu leluasa, Dit. Nggak mau kalah vision. Ya, ya, setuju. Tapi ya mungkin untuk kali ini Team Spirit udah mulai menyesuaikan lagi ya. Ya. Beradaptasi juga dengan kekalahan mereka di game ketiga tadi. Dan sekarang hero untuk kit bombanya didahulukan. Uranus yang dibuka di awal. Kalau cukup sulit pasti tapi Sawo cukup low. Alek memberikan tekanan di awal dan timing yang tepat bersama dengan Yazuke yang muncul meskipun itu Wanderer diambil oleh Team Spirit. Ya lumayan juga ya Alek pressure yang buat Sawonya itu nggak mau ngasih rivernya juga untuk Sawo itu sendiri. Bener-bener ditekan. Tapi secara deal damage ya di early juga masih lumayan kerasa dari Alter Ego sih. Tentunya dengan Farsha yang bisa clear cepet. Waduh, ini kalau ngomongin ke arah Alter Ego, gue suka di saat mereka match up antara Farsha dan juga Setian sih. Ini power zoningnya Farsha ini penting banget soalnya di sini. Ya, bakal adu jarak pastinya ya. Cuman kalau ngeliat dari apa yang dibawain sama Alter Ego, mereka bakal rotasi cepet terlihat ya. Ada 2 Wilderness Blessing juga yang dibawa. Ya. Movement dengan adanya Wings by Wings, Arfi juga nantinya bakal punya movement speed yang tinggi. Ya harusnya temponya bakal bisa lebih cepat dipegang sama AE. Iya, dan membawa Hilda di sini juga cukup merepotkan buat Zetian nih ya, karena dia nggak perlu boy, tapi ada satu momentum dari Yazuke yang coba dilakukan untuk mengambil Scavenger Crab di area XP. Ya Kid Boba kayaknya masih susah ya buat dia tabrakin dulu, tapi berasa red. Hampir aja Press Ward di sana berhasil mendapatkan 1 poin dan Sawo pun juga sama. Dan Final Strike keluar kayaknya agak terlalu terburu-buru. Kayaknya setup yang akan cukup berat untuk Alter Ego nih kalau misalnya udah terlalu banyak source skill yang keluar seperti ini. Ya, dan kayaknya bakal dilamain dulu setupnya, lebih fokus ke Kid Bomba yang dicicil, tapi harusnya masih aman aja untuk match up bersama Cici Uranus ya. Happy-happy aja kayaknya. Berat gak sih kayaknya untuk Kid Bomba Iya. dimakan sekarang? Mungkin kalau damage nggak cukup dan bahkan para pasukan dari Team Spirit merespon kembali dengan agresivitas yang mereka miliki. Alek. Flanking dari Alek, bakal coba ditutup oleh adanya Sawo. Tapi flicker ball defensive dipaksa oleh Kid Bomba. Arfi datang menjadi sebuah pahlawan. Mencoba menutup poin dan bahkan 1 ball persekuat dengan Final Strike. Mendapatkan poin dan Blazing Duet cover yang sangat baik. Bakal coba dikasih lagi 1 turtle membuat Arfi bisa cepat balik menuju ke arah lane-nya. Bakal lebih kuat juga. Covernya yang bagus. Banget. Itu ya, manfaatin arus ya. Walaupun ini bukan expanding river juga, tapi ada arus yang ngebawa akhirnya Arfi join the fight dan membuat ada kemenangan di early game untuk Alter Ego dengan dapetin turtle, dengan dapetin juga poin kill. Ya secara langsung juga ini membuktikan bahwa Arfi menangin banget match up-nya dengan Harit. Phantom Steed karena Alek. Oke, ingat Alek nggak memiliki flicker kali ini harus di cover dengan Venomous Strike. Kita satu yang terakhir. Masih bisa digoceng dengan adanya one shot. Cover yang diberikan terhadap sosok dari seorang Arfi nggak bisa karena dia udah kalah match up terlebih dahulu. Ada head to head. Jadi Arfi kali ini berbeda sama tadi. Dia nggak bisa bantu respon terhadap Hijume. Dan one shot gocekan maut dengan kudanya. Wow, kuda jingkrak yang cukup baik. Kuda jingkrak. Gimana suara kuda? Tapi Hijume ya, dia bener-bener bisa backup sampai flicker-flicker tadi. Walaupun tetes terakhirnya nggak kena. Ya, Bisa hingga tetes dihindari. terakhirnya dihindari ya. Iya. Tapi meskipun itu ya Alter Ego masih bisa untuk menguasai area river ya. Karena yang besar yang mereka berhasil lakukan juga di awal game. Dia membuat Team Spirit sebenarnya nggak punya rotasi yang cukup untuk bisa ngeganggu ke arah Arfi. Karena dari tadi aku nggak ngeliat ya Team Spirit bisa bergerak ke arah Arfi.
Karena ya bahkan dari Hikonya juga dicuekin aja ya. Ya. Menjadi dua belah gold laner yang mandiri. Tapi udah ada bala bantuan juga di mana Alex sudah hadir ke arah lane dari Hiko. Sementara itu One Shot akan mencari lagi pencurian upaya yang dilakukan. Retribution. Oke, tapi Retribution dikeluarkan oleh seorang Yasuke. One Shot, target utamanya menyebutkan Nino. Upper Sword membuat One Shot segera ke maut. Membuat permasukan dari tim Spirit mereka kewalahan menghadapi Davis dengan Alter Ego. Sawo telah ter-takedown. Final S recover menuju ke arah Gate Bomba. Tapi jangan lupakan Yasuke tidak memiliki Upper Sword lagi. Jadi nggak ada damage walaupun dia udah punya banyak banget barnya di sana. Ya, wah kayaknya di bawah udah ada Battle Ultimate ya. Zaman Force ada bekasnya. Harvey juga hijau-hijau di Blazing Duetnya nggak ada. Tapi sekarang Kid Bomba bakal ganggu. Pasti ada Fury of the Phoenix. Berhasil mendapatkan Nino out of nowhere. Alex mencoba untuk menutup jalan dari One Shot tapi mundur ke arah belakang terus sebuah jawaban. Distraction hanya yang dilakukan Alex supaya Yasuke dan juga Hijube bisa mundur. Tapi Alex jangan lupakan damage dari One Shot itu juga harus dikalkulasi loh. Iya, tapi Alexnya cuek ya dia di dalam rumput juga. Distract aja selama burung dari Hijube aman dan banget satu hit terhadap Sunset Lover. Kembali lagi matahari terbenam untuk tim Spirit. Tidak bisa terbit kali ini untuk Sunset Lover. Timing yang tepat dari Yasuke, itu yang memang dibutuhkan untuk bisa di follow up dengan burst dari Fighter Ice Strike. Dan di sisi yang lain, Battle of Gold Laner yang kali ini dimenangkan oleh RV benar-benar menguntungkan karena dia bisa untuk nge-cut minion serta bisa untuk dapetin satu auto turret di bagian bawah. Wah, dapat. Dia dapetin di kakinya ada merah-merah. Oh retri ya? Yes, dia Retribution. Ya worth it sih, karena nggak ada juga netral objektif yang diadu satu. Dan kedua, nggak mungkin bisa juga tim Spirit ngasih invasi ke arah jungle. Turret semua masih penuh. Ini Fredrin loh sendirian tadi dia ke depan dia. Dan berani banget loh, karena dia sadar nggak semudah itu juga dengan backupan yang udah pasti bakal cepat ya. Arfi, Oh, baku hantam Wah. dari Sotokan. Ini dia. Satu tetesan. Damage instant kill. Jatuh dari langit. Menghantam salah satu naga dari tim Spirit. Sawo. 2 kali dimakan. Itu kombonya bagus banget. DPS masuk, burst masuk. Dan berkali-kali Hijube nggak segen untuk buka flicker sambil feeder Ice Strike. Itulah Hijube. Dengan kenakalan permainan yang dia miliki. Dengan agresivitas dari pertama kali dia muncul. Dan ini dia pembuktiannya. Bahkan Turtle harusnya didapatkan Alter Ego. Kalau dia dapetin Turtle juga, Avi bakal lebih kuat lagi nantinya. Wah Kid Bomba masih aman. Masih jauh kayaknya, karena nggak kegapai. Kalau kegapai mungkin itu hilang. tapi targeting yang baik dari Alter Ego Esports, dimana untuk kali ini Turtle ketiga. Akan segera mereka kontes kembali, apakah perfect Turtle di tangan dari Alter Ego. Mengingat kali ini mereka memegang kendali permainan di menit yang kanan. Setup dilakukan, Yasuke fokus menuju ke arah orang. Purify Gaming bersama dengan Barbie-nya. Dan lalu pelat, itu adalah Marvin. Zoning out 2 pemain dari tim Spirit. Memaksa Hijube. dapat point kill dengan Defender Strike. Sawo gak bakal bisa bertahan damage dari Hijumeng. Terlalu sakit. Damage Hijumeng membuat termasuk dari tim Spirit kembali kehilangan roamer mereka. No Raging Stay Strong, gak ada badan. Arvi gak ada Battle Mirror Image. Bakal coba dipukul balik. Wah. Setidaknya ada lifesteal untuk Arvi. Wow, sebuah fight yang begitu baik dari Alter Ego. Mereka tahu targeting, lagi-lagi Hijume yang menjadi sebuah masalah untuk tim Spirit, even pun itu Sawo. Gak pandang bulu, kejar aja. Dan komsnya bagus banget karena Arfi tadi udah kehilangan Battle Mirror Image-nya. Ya. Cover yang dilakukan oleh Nino. Dia membuat dirinya masih selamat dan Turtle ketiga sempurna untuk Alter Ego. Ya, beda levelnya juga ya. Ini dia, mereka perfect turtle, mereka tahu laningnya dari goldnya sudah menang dan gimana caranya mereka bermain dengan keuntungan yang mereka miliki saat ini adalah agresif. Iya, akhirnya jangan kasih kendor dari pressure yang udah dipegang. Nafasnya jangan dikasih. Kiri dari tim Spirit memang gak punya makanan tapi dia punya hero sekalian. Wah, from Harvey! Menggetarkan tenis indoor Senayan. Berhasil mendapatkan satu point kill plus flicker. Arvi. Wah, Arvi dikasih apa aja agresif banget ya. Mau main fighter, mau main marksman tetap aja. Agresivitas yang dimiliki oleh Alter Ego benar-benar gak bisa dibendung oleh tim Spirit. Ya, penguasaan dia- rap yang luar biasa dan pressure ke arah alternate mid lane. Dia pede banget, udah punya golden staff. Dan fokus menuju ke arah turret supaya Bomba? bisa pukulin ke arah Kid Bomba. Hilang begitu saja. Lihat Battle Mirror Image-nya ditaruh di depan. Betapa agresifnya.
para pasukan dari tim Alter Ego dan bahkan Sawo. Bayangkan kalau tadi Hijume memiliki Feather Strike, agresifnya benar-benar nggak bisa dibendung. Alter Ego bermain terlalu liar. Ini dia, welcome to Brawl Temple. Dikejar, one-shotnya dengan anak kuda. Dan akan kembali menuju ke kandang. Dan Nino kali ini tidak akan tinggal diam bersama dengan Alex. Apakah ada jalan pulang? Apakah ada sandwich gaming? Tapi tidak, ternyata Barbriel membawa one shot masih bisa pulang dengan selamat. Tapi enggak dengan purple buff-nya karena kali ini Yasuke berhasil menguasai kembali kondisi keuntungan untuk Alter Ego Esports di area bagian atas. Mereka akan coba menggempur dari 3 lane yang berbeda mengingat Arvi udah bebas banget dengan semua items yang dimiliki. Ya secara sisi power ini paling yang bisa nangkep Arvi cuma Sawo. Iya. Itu pun belum kalau ada Beto Mirror Image, ada Flicker yang terjaga loh dari Arvi yang selama ini dalam 9 menit gak ada point dead sama sekali yang dia telan. Semuanya berhasil dikuasai dan lagi-lagi memberikan tekanan tanpa henti. Ya. Membuat Sasa dari Eropa cukup kebingungan untuk bisa mengantisipasi semua pressure dari Alter Ego. Ini juga Hijume-nya untouchable banget ya. Oh susah lihat banget. ketika Alex bakal coba ditangkap sama one shot malah dibalikin kembali keadaannya. Tertangkap begitu saja dan blazing quest sama Arvi. Damage-nya bakal coba dipaksakan untuk mendapatkan 1 point kill dan bahkan double kill di tangan para pasukan dari Alter Ego. Ini akan menjadi jalan pulang, jalan buntu untuk one shot dan hilang begitu saja. Lot tetap didapatkan oleh Alter Ego. Keuntungan melimpah, Alter Ego mengamuk. Ya dan spread out dari Alter Ego ini terlihat begitu manis. Ada yang fight, ada yang objektif, Sunset Lover. Sunset Lover, ingat Zadian memang kuat, tapi kalau dia udah gak punya lagi skill SG mekanisme selain flicker, dia hanya tinggal diam. Dan lihat Arvi membantu menghancurkan Holy Defense di arah top lane, supaya Lord akan bergerak dengan sangat pasti tanpa ada cover di arah bottom lane. Iya. Dan minion tetap bisa mendapatkan 1 turret di arah top lane. Terus kalau pasif dari Zetian juga nggak akan bisa nyelamatin dia dari Farsha. Iya. Karena itu dia pressure yang terus-menerus diberikan dan memang untuk kali ini 4 melawan 5 pun Alter Ego sanggup. Mereka mengutus Nino untuk mengkondisikan di bagian bottom lane meskipun tekanan lagi-lagi dari Alex. Terlalu sakit poking dari Arvi. Dan itu hanya poking belaka. Supaya para pasukan dari tim Spirit, mereka berhasil keluar spellnya. Tapi cukup ada spell yang sangat disiplin dari Hiko. Hiko disiplin sekali dengan Purify-nya. Aman banget ya, walaupun ya impact-nya masih belum kerasa nih dari Hiko. Ya, salah ada blessing duet. Purify tadi pop up Fury of the Phoenix. Menggagalkan Arvi untuk masuk lebih dalam lagi. Tapi bukan hanya itu. Di arah bottom lane, Lord bergerak dengan sangat bebas. Super Minion masih bergerak di 2 lane. Top dan bottom dan Bumpers Sword. Membuat Sawo tenggelam. Best turret dari Sang Naga sudah pecah kali ini. Wah, Lordnya juga masih ada nih, walaupun HP-nya udah low banget, tapi ini akan menjadi pressure berlebih lagi dari Alter Ego. Tapi Alter Ego tidak pernah mau mengendalikan permainan mereka. Mencoba menghilangkan semuanya. Kehilangan 2 pemain. Dan di depan sana Nino masih memiliki Vengeance. Bertahan di depan diri. Fokus ke arah base gak mampu. Dan Arvi membolongkan semua badan yang dimiliki dari tim Spirit. Oh, mau Mereka mencoba untuk melakukan end. Mencoba untuk fokus ke arah base. Apakah mereka mampu dan Blazing Battle Arvi menutup 2 naga. Fokus ke arah base. Raging Sandstorm-nya. Dan Alter Ego berhasil menumbangkan Sang Naga dari barat. Dan melaju ke babak